Ketika seorang gadis miskin rela menikah kontrak dengan pria kaya demi menutupi sebuah skandal. Saat itu, keduanya terpergok sedang berciuman di sebuah hotel. Padahal sang gadis hanya mencari sebuah informasi rahasia terkait sang pejabat. Keesokan harinya, Dajung membuntuti mobil Kwon Yul sampai di lampu merah hingga calon menteri itu mengizinkannya masuk ke dalam mobilnya. Rasa terusik, Kwon Yul langsung membawanya ke kantor polisi, namun gadis itu bisa dibebaskan. 스토커입니다. Di malam harinya, Dajung bersiap untuk menyusun berita tentang Kwon Yul. Sepanjang malam, ia memimpikan hal-hal indah jika artikelnya akan menjadi trending topik hingga mendapatkan serangkaian pujian, mulai dari atasan hingga sang menteri juga pengawasnya. Namun yang terjadi padanya justru di luar dugaan. Keesokan paginya, Hee-chul yang benar-benar panik datang ke rumahnya untuk mengabarkan bahwa Dajung terlibat skandal dengan sang calon menteri. Foto saat menteri mengintimidasinya di dekat tiang listrik santer menuai banyak hujatan. Tampak Dajung yang sedang dipegangi pundaknya oleh Kwon Yul. Karena skandalnya, sang politisi akan berpotensi disingkirkan dari kandidat terkuat calon Perdana Menteri. Para netizen pun beramai-ramai menuliskan ujaran kebencian di kolom komentar. Terlebih setelah melihat pakaian Dajung yang mirip seperti seragam SMA saat ia berdekatan dengan Kwon Yul. Mereka pun berasumsi bahwa Kwon Yul adalah seorang penyuka remaja. Pelaku yang merilis berita tersebut tak lain adalah Byung Hun. Ia terlihat tertawa renyah setelah berhasil menulis artikel yang menjadi trending. 알지만 말할 순 없지. Untuk mengklarifikasi berita yang menyudutkannya, Dajung mencoba mendatangi kantor Kwon Yul. Ia mengendap-endap demi menghindari Byung Hun yang terus mengejarnya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Kwon Yul melihat Dajung sedang diamati oleh Byung Hun. Ia pun segera menariknya untuk bersembunyi ke sudut gedung hingga keduanya begitu dekat dan saling menatap satu sama lain. Tersiar kabar dari sesama rekan wartawan bahwa Dajung dituduh sebagai jurnalis suruhan pihak oposisi. Demi menghindari kejaran wartawan, keduanya berbincang di atap gedung yang dianggap lebih aman. Dajung merasa dirugikan karena ia bukanlah seperti apa yang dituduhkan. Karena merasa bersalah, Kwon Yul berjanji akan membereskan masalah ini dengan caranya sendiri. 뭐라고요? 절대 그렇게 못해. Namun saat berada di konferensi pers, Byung Hun tiba-tiba mulai menyudutkannya dengan menunjukkan sejumlah bukti bahwa ia memiliki hubungan istimewa dengan seorang jurnalis berita infotainment. Namun tiba-tiba, Dajung menerobos masuk dan naik ke podium. Di hadapan para reporter, ia mengumumkan bahwa dirinya adalah kekasih Kwon Yul dan keduanya saling mencintai. Tak butuh waktu lama, berita itu pun langsung merebak dan menggegerkan jagat publik. Ternyata ide itu adalah atas perintah dari In-ho yang mencari jalan paling aman agar Kwon Yul tak mundur dari kandidat. 접니다. 뭐야? 제가 남다정 씨한테 Orang yang paling tak terima akan sandiwara tersebut adalah Hye-chu. Ia langsung menampar In-ho karena menganggapnya lancang. Karena terlalu terjebak dalam situasi ini, mau tak mau Kwon Yul harus mengiyakan, mengingat elektabilitasnya meningkat pasca berita itu dirilis. Sebenarnya, Dajung sendiri merasa ketar-ketir jika sandiwara ini akan berimbas buruk bagi karirnya. Namun In-ho yang optimis menjamin jika Dajung akan baik-baik saja, karena rencana ini hanya untuk sementara dan hubungan ini pun akan segera berakhir secepatnya setelah Kwon Yul dilantik. 저야말로 강 과장님한테 고맙죠. Meski hatinya terasa sakit, namun Hye-ju mencoba bertahan dan mengarahkan Dajung agar lebih totalitas dalam meyakinkan bahwa mereka benar-benar sepasang kekasih, terutama kepada para wartawan infotainment lain agar mereka tak curiga. Di kantornya, Dajung sempat diinterogasi oleh Hee-chul dan atasannya bahwa ia hanya berpura-pura demi menjaga nama baik Kwon Yul. Namun akhirnya, Dajung bisa meyakinkan keduanya setelah sang politisi datang menjemputnya di kantor. Namun sialnya, Dajung masih dibuntuti oleh dua rekannya yang ingin meliput kedekatan keduanya secara eksklusif. 우회전! Demi menghindari kejaran Hee-chul, mobil yang ditumpangi mereka pun harus kebut-kebutan melewati jalan pintas. Hingga pada akhirnya, Dajung menemukan jalan tercepat menuju tujuan yang ternyata akan berhenti di hotel. Setibanya di hotel, awalnya Dajung mengira jika Kwon Yul akan mengajaknya bermalam. Namun ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk mengenal satu sama lain tanpa diketahui oleh media. Seakan terpaksa, Kwon Yul harus menghafal daftar biodata runut tentang Dajung.
Sebagai kepala staf, In Ho mencoba menjelaskan padanya bahwa pasangan dari calon menteri nantinya akan diselidiki Dewan Pers jika sekiranya ada yang janggal. Sejenak ia pun penasaran akan tanggapan dari orang tua Da-jung terkait hubungan palsu ini. Meski sang ayah sebenarnya ingin bertemu Kwon Yul, namun gadis itu berupaya maksimal agar ayahnya tak mengganggu kesibukannya. 아빠 봤어? 거의 한 년. Keesokan paginya, Jun Ki mendatangi rumah Kwon Yul untuk mengungkapkan selamat ultah pada Nara, putri kedua Kwon Yul. Bocah itu sejujurnya merasa kecewa karena tak pernah diperhatikan oleh ayahnya alih-alih merayakan ultah bersama. Sang ayah terlalu sibuk dengan urusan kenegaraan hingga anak-anak merasa dikesampingkan. Saat Kwon Yul tiba, ia ingin menegur kakak iparnya, namun ia akhirnya menyadari jika selama ini memang jarang memperhatikan putrinya. Ia pun merasa malu karena sang paman ternyata lebih perhatian dari ayahnya. Melihat wajah Kwon Yul yang resah, Jung Ki menggunakan hal itu sebagai senjata untuk menjatuhkannya dengan berdalih bahwa calon menteri yang ditunjuk presiden ternyata lebih mementingkan kencan dibanding dengan mengurus anak-anaknya. Hingga keesokan paginya di acara rapat menjelang pelantikan, salah seorang jubir melontarkan pertanyaan tentang renggangnya hubungan antara Kwon Yul dengan anaknya. Kendati demikian, ia berjanji akan menjadi seorang menteri yang baik dan mengabdi sepenuhnya pada negara. 국민을 섬기는 부지런한 총리가 되겠습니다. Setelah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri, Presiden berharap agar Kwon Yul segera memiliki pasangan hidup agar publik tak lagi cemas akan statusnya yang menduda, sekaligus agar dirinya fokus bekerja jika anak-anaknya ada yang mengurus. Mendengar hal itu, Kwon Yul semakin gusar dan memikirkan bagaimana mengiyakan permintaan dari sang presiden. Sementara itu di lain sisi, Hee-jun mendesak agar Kwon Yul segera mengumumkan berakhirnya hubungan antara dirinya dengan Da-jung pasca pelantikan, sesuai dengan janjinya tempo hari. Alih-alih setuju, In Ho justru menentangnya. Bahkan ia meminta agar Da-jung diundang secara resmi dalam acara pelantikan, karena ia termasuk orang yang berjasa dalam menjaga nama baik Perdana Menteri. 그 리스트에 남 기자님이 빠져 있더라고요. Da-jung kini serasa kehilangan gairah hidup setelah ia menjenguk ayahnya di rumah sakit. Seorang dokter rupanya menjelaskan bahwa ayahnya menderita kanker otak stadium akhir dan usia hidupnya hanya tinggal 6 bulan. Saat dijenguk, ayahnya mengungkapkan harapan bahwa ia ingin menggandeng putrinya ke altar. Bahkan, ayah mendesak agar Da-jung membawa Perdana Menteri ke hadapannya untuk mengenalnya lebih dekat. Karena tak dapat mewujudkan keinginan ayahnya, Da-jung yang frustasi hanya bisa meluapkannya dengan meminum miras tanpa henti hingga ia tertidur dan dibawa ke kantor polisi. Karena nama Perdana Menteri tertera di daftar kontak paling atas, petugas polisi langsung menghubunginya untuk menjemput gadis itu yang kondisinya masih pingsan. Setelah tersadar dan memuntahkan isi perutnya, Kwon Yul memarahinya habis-habisan karena telah dipermalukan. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba Da-jung berlutut di hadapan Kwon Yul sembari memegangi kakinya. Ia memohon agar Perdana Menteri benar-benar menikahi dirinya. Kwon Yul menganggap permintaan Da-jung hanyalah omong kosong karena ia dalam keadaan mabuk berat. Kwon Yul benar-benar kesulitan saat mengantar Da-jung pulang karena gadis itu tak ingat rumahnya sendiri dan para pengawal tak ada yang berani menyentuhnya. Saat membuka mata, Da-jung begitu terkejut karena tiba-tiba ia berada di rumah dinas Perdana Menteri. Meskipun berusaha untuk kabur, namun ternyata Kwon Yul memergoki dan melarang Da-jung untuk pergi sebelum anak-anaknya berangkat ke sekolah. 제가 여기 왜 있는 건가요? Da-jung mencoba bersembunyi di sudut ruang kerja, namun Manse yang berniat bolos sekolah memintanya untuk tetap tinggal dan membuatkan mainan origami. Bocah itu memilih berada di kamar ayahnya, tempat yang paling aman dari kejaran pengasuh, dengan ditemani Da-jung yang dianggapnya seperti ibu sendiri. Rasa penasaran Da-jung mulai menyeruak ketika melihat kamar Kwon Yul. Ia bahkan membayangkan jika nantinya menjadi istri Perdana Menteri yang menyiapkan segala keperluannya sebelum berangkat bekerja. Keesokan harinya, Da-jung kembali menemui Perdana Menteri karena semalam mendapat pesan agar datang. Tak merasa mengirimkan pesan itu, Kwon Yul mengamuk karena ternyata yang menghubungi Da-jung adalah putra bungsunya. Bocah itu ingin dipeluk dan diajak bermain seperti kemarin.
Ia juga meminta Dajung membuatkan nasi untuknya karena selama ini ia tak berselera makan. Di tengah kepungan para wartawan, Kwon Yul mencegah Dajung untuk pergi dan memintanya agar tetap tinggal. Gadis itu juga diminta untuk membantu mengawasi penyusup yang masuk ke aula pesta. Penampilan Dajung yang acak-acakan membuat Kwon Yul risih dan ingin sekali merapikannya. Namun yang terjadi, ia justru menjambaknya. Gadis itu menjerit kesakitan hingga para pengawal mengira jika keduanya sedang memadu kasih. Tanpa disangka, Hye-ju tiba-tiba masuk dan memergoki keduanya yang masih dalam keadaan berpegangan. Tampak ia benar-benar meradang karena cemburu. Mencoba untuk mengelak, Kwon Yul langsung memintanya untuk mendandani Dajung agar terlihat rapi di acara pesta. Tak butuh waktu lama, Dajung disulap menjadi begitu cantik hingga membuat pria terpesona padanya. In-ho bahkan secara terang-terangan memuji kecantikan Dajung di depan Manse. 우리 저리 가란데요? Saat acara pesta berlangsung, Dajung disapa oleh beberapa istri menteri. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita bernama Yeon-hee yang merupakan istri dari Menteri Jun-ki. Ketika acara berlangsung, Yeon-hee terus meremehkan Dajung di hadapan istri menteri lain. Wanita itu terus menyudutkannya dan menganggapnya sebagai gadis mata duitan karena mau berkencan dengan duda anak tiga seperti Kwon Yul. Demi membela diri, Dajung mencoba mengulik masa lalu Yeon-hee bahwa ia pernah menggemparkan media akibat skandalnya sebelum menikah dengan Jun-ki. Keduanya semakin berdebat sengit dan saling serang hingga pada akhirnya Dajung menyatakan bahwa ia adalah calon istri Perdana Menteri, bukan wanita penggoda. Mendengar ucapan itu, Kwon Yul langsung menyeret Dajung dan mengaku bahwa ia tak akan pernah menikahi gadis ceroboh seperti Dajung. Namun Dajung masih terus memohon agar ia dinikahi secepatnya. Bukan ikatan yang sesungguhnya, melainkan ikatan pernikahan kontrak dalam waktu 6 bulan. 계약 결혼하자는 거예요. 계약 결혼. Semalaman Kwon Yul memikirkan tentang permohonan Dajung untuk menikah secara kontrak. Ia pun penasaran dengan apa yang melatar belakangi permintaan konyol itu. Setelah menyelidiki bahwa ayah Dajung ternyata mengalami sakit parah, pada akhirnya ia memutuskan untuk menyetujuinya. Kwon Yul tak keberatan karena putra bungsunya membutuhkan sosok ibu hingga mengalami demam akibat sangat merindukan Dajung. Dalam buku harian bocah itu pun menyebut bahwa Dajung adalah ibu peri penolongnya. 그 아줌만 좋은 사람 같다. Keesokan paginya, Dajung kembali bekerja untuk meliput kegiatan sosial yang dilakukan oleh artis di sebuah panti asuhan. Tanpa disangka, ternyata Yeon-hee dan istri menteri lainnya pun turut serta dalam kegiatan bakti sosial itu. Karena masih geram, Yeon-hee menyapa Dajung dengan sebutan pembual. Baginya, Dajung hanyalah gadis pemimpi yang berharap dinikahi sang Perdana Menteri. Ia bahkan menghina orang tua Dajung karena tak mampu mendidik anaknya hingga berperilaku rendahan yang suka merayu pria kaya. Saat wanita itu akan menampar Dajung, tiba-tiba Kwon Yul datang menghalaunya dan menegaskan bahwa ia akan benar-benar menikahi Dajung secepatnya. 이게 총리 부인될 사람이 할 행동이야? Kwon Yul menyetujui permintaan Dajung untuk menikah kontrak dengannya dengan berbagai pertimbangan yang saling menguntungkan. Dajung diuntungkan demi ayahnya, sementara Kwon Yul ia membutuhkan pernikahan ini demi putra bungsunya. Sebagai permulaan, Dajung menuliskan surat perjanjian kontrak bahwa keduanya tak diperbolehkan saling kontak fisik selain di hadapan publik. Ia juga ingin tidur di kamar terpisah agar tak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Namun Kwon Yul merobek surat tersebut dan ingin menulisnya ulang. Kwon Yul menolak untuk tidur di kamar terpisah karena akan menimbulkan prasangka buruk. Meski awalnya tak setuju, namun pada akhirnya Dajung bersedia tidur di kamar yang sama, asalkan tidak terlihat romansa. 지금 무슨 소리 하시는 거예요? Hari ini Kwon Yul menerima kunjungan dari ayah Dajung yang sangat ingin bertemu calon menantunya. Melihat kondisi ayah Dajung yang memprihatinkan karena menderita demensia, Kwon Yul berjanji akan menjaga Dajung dan membahagiakannya. Meski pernikahan mereka hanya sekedar sandiwara kontemporer, namun ia tampak seperti pria sejati yang penuh tekad menjadi suami yang baik. Setelah mengetahui rekam medis ayah Dajung, In-ho menjadi merasa bersalah karena tempo hari ia berkata kasar tanpa tahu alasannya. Sebagai permintaan maaf, ia pun berjanji akan menjadi pengawalnya yang paling setia. 미안해요.
Di hadapan ayah Dajung, Nara dan Wuri berpura-pura menjadi anak yang baik seolah mereka setuju dengan pernikahan ayahnya. Namun ternyata setelah ayahnya pergi, sikap mereka kasar pada Dajung dan bahkan berani mengerjainya. Saat itu, Nara meletakkan lem super di toilet hingga membuat tangan Dajung menempel dan tak bisa terlepas. Setelah terbebas dari serangan lem, kini beralih Kwon Yul yang terkena lem tersebut hingga ia tertempel dengan tangan Dajung. Karena lemnya belum terlepas, Dajung terpaksa menemani Kwon Yul untuk naik helikopter dan menghadiri pertemuan dengan ilmuwan di tepi sungai untuk menguji kejernihan air yang tercemar limbah. Kebersamaan mereka benar-benar membuat sekretaris Yeju kepanasan. Ia tak menyangka jika Kwon Yul mengajak Dajung di perjalanan penting tanpa dirinya. Setelah tangannya terlepas dari lem, Kwon Yul dan Dajung sepakat untuk berdamai dan saling bersalaman sebagai pertanda bahwa keduanya akan bekerja sama secara solid demi kepentingan masing-masing. 최선을 다할 거란 약속만큼은 꼭 지켜. Beberapa hari berlalu, acara pernikahan akan segera dilangsungkan. Dajung terlihat begitu anggun dan cantik, yang mana ia baru saja turun dari mobilnya dan disambut oleh In-ho. Meski hatinya sakit karena melihat gadis yang disukai harus bersanding dengan atasannya, namun In-ho berusaha untuk terlihat tegar. Bahkan ia sempat membantunya untuk membenarkan mahkota yang terlepas hingga Kwon Yul datang dan memberi peringatan agar Dajung tak terlalu dekat dengan pengawas. Saat acara pemberkatan hampir dimulai, ayah Dajung tiba-tiba mengacau lantaran dimensianya yang kambuh. Ia berkeliling gereja untuk mencari wanita bergaun putih dan bahkan tak mengenali putrinya sendiri hingga membuat Dajung menangis. Pemberkatan sempat ditunda sampai menunggu kondisi ayah Dajung benar-benar pulih. Meski begitu menyedihkan, namun sesaat setelahnya, ayah Dajung kembali tersadar bahwa ia harus menggandeng putrinya menuju altar. Suasana pemberkatan akhirnya berjalan dengan hikmat dan sakral. Sembari meneteskan air mata, In-ho bertindak sebagai pembawa acara yang sukses membantu jalannya acara hingga usai. Di malam harinya, Dajung dan Kwon Yul yang kini telah resmi sebagai suami istri sepakat untuk menunda cuti bulan madu, mengingat banyak urusan kenegaraan yang harus diselesaikan. Di lain sisi, ternyata ayah Dajung mendesak agar menantunya cepat memberinya cucu karena usianya yang tidak lama lagi. Sebelum beristirahat, keduanya berdebat untuk memperebutkan kamar utama. Sejak awal, Dajung ingin kamar terpisah, namun Perdana Menteri selalu menolaknya. Mau tak mau, Kwon Yul akhirnya harus mengalah dan keluar dari kamarnya. Tak lama kemudian, ternyata ponselnya berdering karena ada panggilan dari Hyeju yang menyampaikan sebuah informasi penting mengenai Junki. Merasa marah lantaran diusir dari kamarnya sendiri, Kwon Yul terus menyerocos tanpa henti bahwa tindakan Dajung dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Ia tak memberi kesempatan pada Dajung untuk berbicara hingga para pengawal terus menatap keduanya. Tanpa sadar, Kwon Yul hampir saja mengungkapkan bahwa pernikahan keduanya hanyalah sandiwara. Karena tak ada cara lain menghentikannya, Dajung terpaksa membungkam mulut Kwon Yul dengan mencium bibirnya, hingga akhirnya pria itu langsung terdiam. Kwon Yul mematung sejenak setelah Dajung mengecup bibirnya. Walau sempat bingung, namun akhirnya keduanya sepakat untuk masuk kamar dan membahas pesan penting yang dikirim Hyeju, bahwa di rumah ada mata-mata yang rutin berkabar dengan Junki. Mereka khawatir jika mata-mata tersebut akan menemukan surat kontrak pernikahan, hingga Dajung segera menyembunyikannya di dalam sebuah map yang berisi kumpulan foto skandal rahasia para artis. Meski berada dalam kamar yang sama, namun Kwon Yul memilih tidur di sofa sesuai dengan perjanjian. Saat gadis itu terlelap dalam kondisi kamar yang gelap, ia tiba-tiba terbangun dan spontan memukul kepala Kwon Yul karena mengira sebagai penyusup. Padahal saat itu, Kwon Yul hanya ingin mengambil obat tidurnya di laci. Sudah bertahun-tahun, Kwon Yul menderita insomnia dan hanya bisa tidur menjelang matahari terbit sebelum berangkat bekerja. Keesokan paginya, Dajung memulai peran sebagai istri yang baik sekaligus ibu sambung bagi ketiga anak Kwon Yul. Sembari menikmati hidangan istimewa yang dibuat Dajung, Kwon Yul berceramah dan mendisiplinkan anak-anaknya dalam belajar. Caranya yang tegas itu membuat Dajung mengkritiknya dan menganggap bahwa Kwon Yul mendidik anaknya terlalu keras seperti prajurit militer, alih-alih memberikan perhatian dan kehangatan. Kwon Yul merasa tak terima dan berbalik menceramahi Dajung agar tak ikut campur dalam pola asuh ketiga anaknya.
Kwon Yul juga melarang Dajung menggunakan hanbok yang tak cocok untuk pekerjaan sehari-hari. 내가 시킨 대로 하는 거야. 알겠어? Sebelum berangkat bekerja, rumah Perdana Menteri dikejutkan hadiah porselen dari Junki yang langsung dipecahkan oleh Hyeju. Ia khawatir jika di dalamnya terdapat sebuah penyadap. Ucapan Junki saat di bar semalam benar-benar membuatnya gusar. Ia paham jika sang menteri adalah orang yang nekat dalam mencapai tujuannya untuk menghancurkan karir adik iparnya sendiri. Pecahan kaca yang terlempar barusan tak sengaja melukai tangan In-ho hingga Dajung yang melihatnya langsung bergerak untuk mengobati. Kedekatan keduanya membuat Taejo langsung menegur bahwa istri Perdana Menteri tak boleh terlalu dekat dengan pengawalnya. Hari ini, Perdana Menteri kedatangan beberapa tamu istimewa dari mancanegara, yang salah satunya adalah putra mahkota dari Perancis yang masih memiliki ikatan jasa dengan Republik Korea. Berkat bantuan dari In-ho yang begitu piawai sebagai penerjemah, Dajung bisa menyambut mereka dengan begitu elegan hingga membuat para tamu terkesan. Dalam pertemuan kali ini, Perdana Menteri secara damai dan tegas mampu menyampaikan tujuannya untuk melakukan kerjasama di bidang teknologi. 먹튀를 하실 생각은 않으시겠죠? Begitu acara usai, Dajung tak lupa mengucapkan rasa terima kasih pada In-ho karena telah banyak membantunya. Ia juga menganggap In-ho sebagai malaikat penolong hingga terus memegangi tangannya. Namun sesaat Dajung tersadar akan peringatan Hyeju yang harus menjaga jarak dengan pengawalnya. Karena gugup dan terburu-buru, Dajung menabrak Kwon Yul hingga keduanya hampir saling menindih. Saat masuk ke kamarnya, Dajung sangat terkejut melihat seisi kamarnya yang berantakan karena Manse baru saja mengacak-ngacak kopernya. Bocah itu melipat semua dokumen di dalam mapnya, termasuk foto skandal para artis hingga surat pernikahannya. Rasanya seperti berada di ambang maut. Dajung membayangkan jika kontrak rahasia itu jatuh ke tangan Junki atau istrinya, sebab Manse baru saja mengatakan bahwa ia memberikan kertas lipat itu pada sang bibi. 아빠 하나 준 거밖에 없어. Keesokan harinya, Dajung langsung berkunjung ke rumah Yeonhee tanpa berpamitan pada suaminya. Selain beralasan ingin bertamu, ia juga ingin menjadi bagian dari klub sosialita Lily yang beranggotakan istri para petinggi. Sembari melihat-lihat seisi rumahnya, Dajung langsung menyelinap masuk ke kamar Yeonhee untuk menemukan kertas lipat tersebut. Namun sial, ia justru dipergoki oleh Junki yang terus menginterogasinya dan merebut kertas itu. Dajung yang tertangkap basah benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Ternyata kertas yang ada di tangan Junki bukanlah surat kontrak pernikahan, melainkan foto Yeonhee yang tengah berciuman dengan mantan kekasihnya. Sontak hal itu membuat Junki meradang dan memaki sang istri. 불만 있단 얘기 이런 식으로 하는 건가? 아니 여보, 그게 아니라. Ternyata surat kontrak yang dicari kini berada di tangan Kwon Yul yang menemukannya terselip di bawah laci. Begitu Dajung sampai di rumah, ia dimarahi habis-habisan oleh Kwon Yul karena sangat ceroboh dalam menyimpan surat rahasia. Hal yang paling membuat Kwon Yul emosi adalah karena Dajung begitu lancang untuk masuk ke ruang pribadi kakak iparnya hingga sepasang suami istri itu bertengkar. Karena merasa bersalah, Dajung hanya bisa menangis dan tak mampu berucap sepatah kata pun. Ia hanya berlari meninggalkan kamarnya. Saat berusaha menenangkan diri, In-ho menghampirinya dan menawarkan bahunya untuk bersandar. Pemuda itu sengaja memeluknya dengan erat saat Kwon Yul melihat kebersamaannya. Ternyata selama ini, In-ho sebenarnya musuh dalam selimut. Kedatangannya melamar sebagai staf Perdana Menteri bukanlah tanpa alasan. Ia ternyata memiliki dendam pribadi karena Kwon Yul adalah penyebab kakaknya menderita. Kebenciannya kian bertambah setelah Kwon Yul menikah dengan Dajung, yang mana Dajung adalah gadis yang membuatnya jatuh hati. Walau cemburu, Kwon Yul mencoba mencari aman dengan mengalihkan perhatian para bodyguard agar jangan sampai melihat Dajung dan In-ho yang tengah berpelukan. 저 뒤쪽으로 수상한 사람이 지나갔어. 빨리 쫓아가. Setibanya di kamar, Kwon Yul tiba-tiba menegaskan pada istrinya untuk tidur seranjang demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Mendengar hal itu, Dajung mendadak syok karena khawatir jika Kwon Yul akan menyentuhnya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Saat Dajung terlelap hingga matahari terbit, ternyata Kwon Yul tak tidur semalaman dan masih fokus meneliti banyak dokumen di ruang kerjanya.
Karena semalaman telah membuatnya cemas, keesokan paginya Kwon Yul meminta Dajung agar diam di rumah saja dan tak usah pergi kemanapun tanpa persetujuan darinya. Beban pikirannya kini bertambah jika harus berhadapan dengan Dajung yang kerap membuat masalah. Kwon Yul ingin agar istrinya lebih fokus memperhatikan anak-anak dan memantau tugas sekolahnya. 등에다 이런 거나 붙이고 다니고 지금 반항하는 거야? Namun ternyata setelah anak-anak berangkat sekolah, ternyata Dajung diam-diam pergi ke perkumpulan sosialita atas undangan dari Yeonhee. Wanita itu sengaja menunjuk Dajung sebagai ketua agar bisa mempermalukannya di hadapan para anggota lain. Ia meminta Dajung membayar biaya pendaftaran senilai $100.000, namun gadis itu tak sanggup membayarnya. Tak sampai di situ saja, Yeonhee masih menyuruhnya untuk membayar tagihan restoran. Hal itu dilakukan untuk membalas rasa sakit hatinya karena foto skandal masa lalunya bisa sampai ke tangan sang suami. Setelah puas memaki, Yeonhee menyiram wajah Dajung dengan air, namun beruntung Hyeju datang melindunginya. Mereka sempat bertengkar sengit hingga Yeonhee berteriak jika Hyeju wanita penggoda yang telah merebut suaminya. 짱 너도 손 봐주려고 했는데 잘 됐네. Setibanya di rumah, Kwon Yul yang sudah mengetahui bahwa istrinya baru saja masuk ke dalam grup sosialita memintanya untuk berlatih bela diri agar ia bisa membalas jika sewaktu-waktu ada yang menyakitinya. Sejujurnya, Kwon Yul geram pada kakak iparnya yang telah mempermalukan Dajung di hadapan para wanita lainnya. Namun apa boleh buat, ia tak bisa ikut campur dalam urusan wanita dan meminta Dajung untuk menyelesaikannya sendiri. Meski hanya menjadi istri sementaranya, namun gadis itu telah sukses menyita perhatian dan waktunya. Perasaan cemburu akan peristiwa tadi malam membuatnya ingin menyelidiki latar belakang In-ho. Kwon Yul bahkan menanyakan secara langsung tentang perasaannya pada Dajung, namun In-ho mengelak bahwa ia tak sempat jatuh cinta karena terlalu sibuk bekerja. 남다정 씨 좋아하나? Keesokan paginya, Dajung berhasil menaklukkan grup sosialita dengan membawa para staf Skandal News untuk meliput mereka dan menegaskan bahwa gerak-gerik istri petinggi selalu diawasi kamera wartawan infotainment. Ia mengundang anggota sosialita untuk berkumpul di sebuah kedai sederhana dan memberi tugas mereka membuat boneka sebagai hadiah untuk anak-anak panti. Berlanjut ke tugas selanjutnya, Dajung berupaya menuruti permintaan Kwon Yul untuk mengurus putra-putrinya. Ia mendatangi sekolah Manse dan berjanji akan hadir di acara pentas musikal perayaan Natal esok hari. Selama ini, Kwon Yul kurang memperhatikan Manse hingga ia tak pernah bersemangat sekolah. Kedatangan Dajung berniat memotivasi Manse agar ia berlatih lebih antusias karena Dajung yakin jika Kwon Yul akan datang. 안 되겠다 우리 반세. Dajung juga berencana memberi hadiah Natal bagi Wuri yang menyukai musik. Selama ini, Kwon Yul sama sekali tak tahu jika putranya hobi bermusik seperti mendiang ibunya dan terbiasa pulang malam karena berlatih band. Tak lupa, Dajung juga menyiapkan kado untuk Nara yang sangat mengagumi artis Ruri. Junki lebih memilih menghabiskan waktu untuk mengenang kisah cintanya dengan Hyeju di sekolah SMA-nya. Ia sengaja menghindari istrinya setelah terlibat cekcok karena lebih membela Wuri yang berkelahi dengan Hyunsu. Ternyata Hyunsu bukanlah anak kandungnya karena ia menikahi Yeonhee hanya demi menutupi kehamilannya. Rumah tangganya sebenarnya cukup problematik karena sedari awal ia tak pernah mencintai istrinya dan lebih menginginkan Hyeju. Itulah alasan mengapa Junki sangat membenci Kwon Yul karena Kwon Yul telah merebut gadis yang ia cintai sejak di bangku SMA. Kala itu, Hyeju pernah menolak lamarannya dan memilih berada di sisi Kwon Yul. Namun sampai detik ini, ternyata cinta keduanya tak pernah bersambut. Junki benar-benar tak menyangka jika ia bisa bertemu dengan pujaan hatinya di tempat ini. Ternyata Hyeju pun tengah menenangkan diri karena ia merasa kecewa pada Kwon Yul yang lebih memilih menghabiskan malam Natal bersama Dajung dan 3 anaknya. Sementara itu, Kwon Yul yang telah berjanji pada Manse untuk hadir di acara pentas terpaksa menunda keberangkatan karena harus menghadiri pertemuan dengan presiden. Selama di perjalanan, rombongan mereka terjebak macet hingga terpaksa harus berdesakan naik kereta listrik demi bisa mengejar waktu untuk bisa melihat penampilan putra bungsunya. Tak menyangka jika ayahnya benar-benar tiba, membuat Wuri dan Nara sangat terkejut sekaligus iri. Karena selama ini, ayahnya tak pernah peduli pada acara sekolah. Meskipun demikian, perhatiannya sukses membuat Manse bahagia dan kembali bersemangat untuk menari.
Kwon Yul benar-benar berubah drastis semenjak kehadiran Dajung. Sifat lemah lembut yang ada pada dirinya telah berhasil menyatukan keluarga Kwon Yul yang selama ini merenggang. Di hari perayaan Natal, gadis itu menyiapkan berbagai hadiah untuk seluruh anggota keluarga. Mereka pun tersenyum bahagia menerima hadiah dari Dajung. Bahkan Nara dan bibi pengasuh yang semula membencinya kini beralih menjadi berpihak pada Dajung. Tak lupa Dajung memberi hadiah papan catur pada Inho yang dianggapnya sebagai pengawal setia. Sebelumnya ia teringat jika Inho sangat merindukan bermain catur bersama kakaknya yang saat ini terbaring koma di rumah sakit semenjak 7 tahun silam. Sebelum beristirahat, Dajung berniat memberikan kado Natal untuk Kwon Yul. Ia ingin membacakan dongeng 1001 malam kepada suaminya agar bisa tidur dengan nyenyak. Karena selama ini Kwon Yul menderita insomnia. 이걸 제가 직접 읽어드리는 게 선물이에요. 뭐? Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Kwon Yul serius menyimak cerita yang dibacakannya, Dajung justru mengantuk hingga ia terlelap di bahu sang suami. Merasa tak nyaman, Kwon Yul mencoba memindahkan Dajung ke bantalnya agar posisinya sejajar. Namun ternyata gadis itu malah terbangun dan menuduhnya sebagai pria mesum yang mencari kesempatan. 그 말을 어떻게 믿어요? Keduanya sempat berdebat hingga pada akhirnya Kwon Yul memilih mengalah dan keluar dari kamarnya lalu menuju ke ruang rahasia yang tak seorang pun boleh memasukinya. Ternyata ruangan itu berisi sebuah piano milik mendiang sang istri. Kwon Yul tak ingin seorang pun menyentuhnya karena hanya akan membangkitkan ingatannya yang penuh luka. Meski telah dilarang oleh bibi untuk masuk ke ruangan itu, namun ternyata keesokan harinya Dajung tetap memainkan piano tersebut dan menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan Nayong bersama kedua anaknya. Sekilas melihat wajahnya yang mengingatkan pada mendiang sang istri membuat Kwon Yul langsung emosional dan memarahinya karena dianggap pelancang. Dalam hati, sejujurnya ia menyesal mengapa selalu menjadikan Dajung sebagai sasaran amarahnya. Sebelum berangkat bekerja, Inho meminta Dajung untuk menahan Kwon Yul sementara waktu agar ia tak datang ke gedung biru karena Kwon Yul pasti akan kecewa jika pertemuan anggota dewan batal diadakan. Namun pada akhirnya Dajung kalah karena tak sanggup memaksa Kwon Yul untuk tetap berada di rumah. Para staf pengawas mencoba mencegahnya karena ingin melindungi martabat Kwon Yul yang disepelekan oleh para menteri lainnya. Jajaran menteri menolak tegas rencana pertemuan tersebut setelah dihasut oleh Junki. Junki rupanya mencari pendukung agar bisa melawan Kwon Yul yang hendak melakukan penyelidikan terhadap perusahaan milik mertuanya yang berada di sekitar pelabuhan. Demi meraih simpati masyarakat, ia bahkan mencoba memutarbalikkan fakta bahwa Kwon Yul lah yang menghancurkan pasaran hasil laut di sekitar pelabuhan jika ia mencoba mengulik perusahaan milik ayah mertuanya. Padahal Kwon Yul hanya menginginkan penyelidikan ulang tentang anggaran pembangunan area pelabuhan yang diduga diselewengkan oleh perusahaan milik keluarga Junki. Berita negatif tentangnya tersiar ramai di media hingga membuat Kwon Yul cukup frustasi. Sebagai penasehatnya, Hye-ju memintanya untuk mundur saja dari penyelidikan, namun Kwon Yul tetap bersikukuh ingin melanjutkan tujuannya. 두 사람 의견은 충분히 알겠어. Melihat wajah sedih sang suami, Dajung mencoba untuk menghibur dan mengajaknya minum miras di sebuah kedai sederhana. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Kwon Yul bersedia dan menikmati saat santainya bersama sang istri. Ini baru pertama kalinya ia bisa duduk bersantai sejenak dari rumitnya urusan negara. Sialnya, di kedai yang sama ternyata ada dua wartawan infotainment teman Dajung yang kebetulan sedang asyik minum. Setelah mengetahui jika ada Kwon Yul dan istrinya berada di tempat itu, keduanya pun bersiap untuk mewawancarainya. Namun Dajung mencoba kabur sebelum kamera liputan skandal menyudutkannya. Demi menghindari kejaran para wartawan, Kwon Yul menggenggam erat tangan Dajung dan berlari sekecang-kencangnya hingga para wartawan itu kehilangan jejak. Sepanjang jalan, keduanya berlarian sembari tersenyum membelah kerumunan. Sejenak hati Dajung mulai berdegup kencang sewaktu berada di sisi Kwon Yul yang berlari bersamanya. Ia bahkan memuji ketampanannya di usianya yang telah matang. 웃는 모습 되게 잘 어울리세요. Walau sempat tersenyum riang, namun ternyata Kwon Yul berubah kasar setelah ia kembali ke rumah hingga Dajung kehilangan moodnya. Saat suami mengabaikannya, ternyata Inho datang menyapa untuk memberi Dajung sebuah hadiah berupa pena istimewa. Sejak lama Inho paham jika Dajung memiliki cita-cita menjadi seorang penulis.
Dengan penuh perhatian, ia berusaha menyemangati Dajung yang selama ini melewati hari yang berat menjadi istri seorang Perdana Menteri. 지난번에 인사청문회 준비할 때 그랬잖아요. Sejujurnya, ia merasa menyesal karena dirinya lah yang memulai untuk membuat skenario tentang hubungan antara Dajung dengan Kwon Yul. Namun ia tak mengira jika semua akan sampai sejauh ini. Keesokan paginya, Perdana Menteri mengadakan pertemuan pers untuk mengumumkan bahwa ia akan tetap mensurvei pelabuhan meski tak ada pihak yang mendukungnya. Hal itu mendapat serangkaian tanggapan dari Dewan Pers bahwa tindakannya tergolong sia-sia dan justru akan menjadi bumerang bagi kinerjanya. 하필 그때 차가 막히는 바람에 그보다도 금천만 문제는 Di antara sejumlah pertanyaan politik, ternyata Byung Hun tiba-tiba mengacau dan melontarkan kalimat yang cukup sensitif bahwa Perdana Menteri bukan sosok politisi panutan karena semalam ia baru saja minum bersama sang istri karena frustasi mengingat sidangnya dibatalkan. 국무회의 무산된 다음 날 사모님하고 데이트를 하십니까? Dengan jawaban yang tegas, Kwon Yul mengakui bahwa ia memang berada di kedai soju bersama sang istri namun bukan untuk minum hingga mabuk, namun hanya sekedar ingin duduk bersantai bersama. Jawaban itu spontan membuat Byung Hun tak berkutik hingga mendapat cercaan dari wartawan lain. Mendengar perubahan Perdana Menteri setelah mengenal Dajung membuat Hye-ju benar-benar resah. Selama ini, Kwon Yul yang dikenalnya sama sekali tak mau minum soju, apalagi minum di sembarang tempat yang bisa dijangkau banyak orang. Meski belasan tahun berada di sisinya, ternyata Hye-ju tak pernah bisa menaklukkan hati Kwon Yul dan kalah dengan seorang gadis muda. Kembali pada In-ho yang sedang menyelidiki kamera pengintai di rumah dinas. Ia meminta Dajung untuk mencari ponsel Wuri dan membuktikannya bahwa ialah informan yang memberikan informasi tentang kegiatan Perdana Menteri pada Junki. Putra sulung Perdana Menteri itu ternyata jauh lebih akrab dengan pamannya dibanding dengan sang ayah yang selalu melarangnya menggunakan ponsel dan bermain musik. Setelah memarahi Wuri hingga putranya berencana kabur, Kwon Yul beralih memarahi Dajung yang ikut campur dalam urusan mendidik anaknya. Alih-alih mengintrospeksi diri, ia justru menyalahkan Dajung agar tak perlu bertindak melebihi batas karena ia bukanlah ibu kandung dari anak-anaknya. 남매정 씨가 엄마라도 되나? Khawatir jika Wuri benar-benar kabur dari rumah, Dajung mencoba mengejarnya tanpa peduli rambu lalu lintas hingga ia hampir saja tertabrak truk yang melintas. Beruntungnya, Kwon Yul datang menolongnya hingga tangannya terkilir saat menyelamatkan nyawa sang istri. Kwon Yul menderita cedera di tangannya, sementara Dajung baik-baik saja. Ia sekedar syok hingga keduanya harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, para wartawan telah bersiap mengepung di depan pintu hingga keduanya terpaksa tampil begitu mesra di depan mata kamera. Perasaannya yang semakin mendalam pada Dajung membuat In-ho yang cemburu tak dapat menyembunyikan wajah muramnya. 목발 같은 소리 하고 있네. 이렇게 불편한 목발도 있나? Di hadapan atasannya, In-ho terlihat begitu setia, namun ternyata ia diam-diam mendekati Junki dan mengajaknya bekerja sama untuk menjegal Kwon Yul. Sebagai kakak ipar yang cukup mengenalnya, ia sangat yakin jika Kwon Yul tak mungkin terlibat percintaan dengan gadis seperti Dajung. Cara paling ampuh bagi Junki menjatuhkan Kwon Yul adalah dengan membongkar penipuan pernikahannya. Ia bahkan sudah meminta In-ho untuk memberikan semua bukti terkait hal itu. Namun demi melindungi gadis yang ia cintai, In-ho melarang keras pada Junki agar tidak melibatkan Dajung dalam permusuhan ini dan berfokus pada Kwon Yul saja. Ia juga mengancam akan menyerangnya balik jika berani mengganggu gadis itu. 총리님 눈은 제가 가려드리겠습니다. Lantaran tangannya yang masih belum pulih, Kwon Yul harus beristirahat di rumahnya di akhir pekan. Sementara Dajung harus menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ternyata ayah Dajung dan kakak In-ho berada di rumah sakit yang sama hingga keduanya berangkat bersama. Selama di rumah sakit, In-ho dan Dajung tampak begitu akrab. Ternyata mereka sudah dibuntuti oleh wartawan infotainment serta Byung Hun yang bersiap membuat berita hangat tentang kedekatan antara pengawal Perdana Menteri dengan istrinya. 총리 부인과 수행과장의 은밀한 외출. Berdasarkan keterangan ayah Dajung, beberapa hari terakhir Byung Hun kerap mendatanginya dan menanyakan tentang pernikahan Dajung dengan Perdana Menteri. Untuk mengantisipasi, In-ho memperingatkannya agar tidak menjawab pertanyaan sembarang orang. Setelah jam besuk usai, di tengah tumpukan salju, In-ho dan Dajung bermain-main selayaknya anak kecil hingga mereka tertawa bersama.
Keduanya bak sepasang kekasih yang sangat serasi karena masih sama-sama muda. Ternyata diam-diam Byung Hun mengambil gambar keduanya dan bersiap untuk menyebarkan skandal ini ke publik. Meski In Ho telah berhasil menghalau Hee Chul dan mencoba membuntutinya, namun ternyata Byung Hun yang licik bisa lepas dari jangkauannya. Setelah berhasil mengambil foto kebersamaan Da Jung dan In Ho, Byung Hun beralih merapat kepada Jun Ki dan mengatakan bahwa ia memiliki bukti yang kuat terkait asal-usul Da Jung. Ia juga telah mewawancarai polisi yang pernah menahan Da Jung lantaran gadis itu mabuk berat sebelum hari pernikahannya dengan sang Perdana Menteri. Tinggal menunggu waktu yang tepat, ia bersiap untuk membongkar rahasia terbesar yang disembunyikan oleh Kwon Yul. Judul yang mencengangkan telah ia persiapkan bahwa Perdana Menteri berpura-pura menikah dengan kekasih pengawalnya. Begitu sampai di rumah, Kwon Yul bertanya-tanya mengapa Da Jung pulang diantar oleh In Ho. Namun kecurigaannya sirna setelah pengawalnya itu beralibi bahwa keduanya hanya berbarengan karena menuju ke rumah sakit yang sama. Selama ditinggal Da Jung seharian, Kwon Yul tak bisa menyembunyikan rasa sepi dan bosan di rumah. Saat di meja makan, ia bergumam sendiri, padahal Da Jung tak ada di sisinya. Kwon Yul bahkan menjahit boneka yang sedianya akan dihadiahkan pada anak-anak di panti. Keesokan harinya, Kwon Yul mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya sebagai bentuk rasa syukur atas proyeknya yang dikabulkan oleh Presiden. Ia baru saja kembali dari tugasnya mensurvei pelabuhan dan mengamati roda perekonomian di sekitarnya. Tak lupa, di pasar tradisional dekat pelabuhan, Kwon Yul membelikan bando pita untuk Nara dan jepit rambut untuk istrinya. Namun Kwon Yul urung memberikannya karena Da Jung menolak memakai jepit yang dianggapnya terlalu norak. 전요 머리에 핀 찌르는 거 딱 질색이에요. Pesta malam ini cukup tertutup dan hanya dihadiri Hee Ju dan In Ho sebagai pengawal setia. Selama mengobrol, tampak jelas perubahan di wajah Perdana Menteri yang semula selalu tampak muram, kini berubah menjadi ceria semenjak kehadiran Da Jung. Selama ini, Kwon Yul tak pernah bisa bergurau dan selalu tampil serius. Namun di malam ini, ia begitu ekspresif di hadapan sang istri, hingga membuat In Ho dan Hee Ju tak enak hati. 천천히 아껴 마시겠습니다. Saat di dapur menyajikan kudapan, Hee Ju memperingatkan pada Da Jung agar jangan terlalu berharap pada Perdana Menteri, karena ia tak akan pernah membuka hati pada wanita lain pasca meninggalnya sang istri. Dengan nada yang sopan, ia mengingatkan pada Da Jung bahwa dirinya hanya sekedar alat politik dan tak lebih dari itu. Perkataan Hee Ju barusan sukses membuat Da Jung merasa resah. Sejujurnya, sedari awal ia tak pernah berharap lebih agar dicintai oleh duda anak tiga. Namun rasa di hatinya tumbuh seiring berjalannya waktu, dan bahkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak Kwon Yul terasa sangat tulus dari dasar hati. Begitu acara usai, Da Jung keluar rumah untuk menghirup udara segar sejenak. Tiba-tiba ia dihampiri oleh In Ho yang hendak berpamit pulang. Namun sebelumnya, In Ho mengungkapkan perasaannya selama ini bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Da Jung sejak awal berjumpa. Bahkan baginya, Da Jung adalah satu-satunya orang yang mampu mengalihkan dendam dalam hatinya. In Ho mendekap erat Da Jung dari belakang hingga gadis itu tak bisa berkutik. Da Jung tak mampu mengatakan sepatah kata pun karena ia merasa kebingungan. Jujur, sebenarnya ia tertarik pada kecerdasan dan perhatian In Ho. Namun, Da Jung menyadari jika posisinya saat ini serba salah. Meski pernikahannya hanya sandiwara, namun Da Jung tetaplah berstatus sebagai istri Perdana Menteri. Da Jung benar-benar merasa dilema, tak tahu harus bagaimana bersikap esok jika berjumpa dengan In Ho, yang pastinya akan terasa canggung tak seceria tempo hari. Untuk meluapkan kegundahannya, Da Jung minum alkohol tanpa henti hingga terlelap di meja makan. Tak jauh berbeda, ternyata Kwon Yul pun kini merasa resah tentang perasaannya terhadap Da Jung. Sejujurnya, gadis itu memang telah berhasil mewarnai hari-harinya. Namun di lain sisi, Kwon Yul sadar betul jika hubungan mereka hanya sekedar kontrak pernikahan sementara. Kwon Yul terus menatap Da Jung yang terlelap dengan tatapan penuh arti. Akibat mabuk semalam, pagi harinya Da Jung menjadi kurang sehat dan ia terasa mual saat akan menghadiri acara pers anniversary ke 100 hari pernikahan.
Meski tubuhnya lemas dan berjalan gontai, Dajung tetap bersikeras untuk hadir karena acara ini sangat penting bagi Kwon Yul. 아니에요. 괜찮아요. Selama jumpa pers berlangsung, Kwon Yul begitu memukau dan menegaskan bahwa ia dan Dajung sangat bahagia atas pernikahan ini. Keduanya bahkan berjanji saling menjaga satu sama lain. Di tengah-tengah acara, kepala editor tiba-tiba melontarkan kalimat yang cukup sensitif terkait pernikahan kontrak mereka. Namun pertanyaan itu berhasil dibantah oleh Kwon Yul yang menjawab bahwa pernikahannya memang sebuah kontrak seumur hidup. 우리는 결혼하면서 약속을 했습니다. Kepala editor yang semula atasannya kini benar-benar membenci Dajung. Ia bahkan berniat mencampurkan obat pencahar ke dalam minumannya. Kebenciannya itu terjadi lantaran Dajung dianggap telah bersikap sombong padanya karena tak mau menunjukkan rahasia unik Perdana Menteri. Musuh Dajung lainnya adalah Byung-hun yang sejak awal telah bersiap untuk membeberkan ke media mengenai bukti foto kebersamaannya dengan In-ho yang sedang bermain salju kemarin. Namun ia harus mengalami gangguan pencernaan hingga bolak-balik ke toilet karena Hee-chul baru saja menukar minuman berisi obat pencahar yang semula akan diberikan untuk Dajung padanya. Hee-chul yang menemukan foto Dajung di tas Byung-hun langsung mengambilnya demi melindungi sahabatnya. Berkat antisipasi Hee-chul, kini Dajung berhasil lolos dan melalui sorotan media dengan aman. Namun ternyata seusai acara, Dajung kembali canggung dan menjauh saat In-ho bertanya padanya perihal jawaban atas perasaannya semalam. Gadis itu berpura-pura tak mendengar ucapan In-ho dan berlalu meninggalkannya. 그럼 전 이만. Merasa gagal karena fotonya hilang dan tak berhasil mengacau di acara pers, kini Byung-hun langsung menyerahkan foto asli yang ada di ponselnya kepada Jun-ki. Menteri Keuangan itu bersiap untuk menyusun strategi untuk menghancurkan adik iparnya melalui skandal istrinya dengan In-ho. 이 병 기자처럼 유능한 기자랑 친분 쌓는 것도 나쁠 거 없다 생각해서 들어준 것뿐이니. Perlahan-lahan, Jun-ki menyapa Kwon Yul yang sedang menemani ketiga anaknya bermain ski. Ia datang sekaligus ingin mengklarifikasi tentang pemberian ponsel kepada Wuri tanpa sepengetahuan ayahnya. Jun-ki berdalih tak pernah berniat menjadikan keponakannya sebagai alat politik. Ia hanya ingin membelikan sebuah ponsel agar bisa saling berkomunikasi saat keponakannya tak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Tak sampai di situ saja, Jun-ki juga berhasil membuat perasaan Kwon Yul menjadi goyah setelah ia mencemooh bahwa Kwon Yul adalah pria tak berprinsip yang telah melupakan istrinya setelah menemukan wanita yang lebih muda. Ia rupanya ingin membuat adik iparnya merasa bersalah karena telah mencari pengganti. Kalimat yang dilontarkan Jun-ki barusan spontan membuat Kwon Yul overthinking hingga bersikap kasar pada Dajung yang selalu perhatian padanya. Kwon Yul kini menjadi lebih dingin dari sebelumnya dan kerap menyalahkan Dajung tanpa alasan yang jelas. Saat gadis itu menyediakan kopi dan es krim untuknya, Kwon Yul sama sekali tak menyentuhnya. Bahkan ia bersikap abai tanpa menyapa Dajung sedikit pun. Padahal sebelumnya, mereka terlihat cukup akrab hingga membuat seisi rumah geger karena memergoki keduanya tengah asyik makan ramen dan nyaris berciuman. 둘이 뭐해? Sementara itu, In-ho yang gusar setelah mendapatkan fotonya bersama Dajung dari Hee-chul langsung melaporkannya pada Hye-ju dan memintanya untuk memastikan bahwa hal ini adalah atas campur tangan dari Jun-ki. Ternyata dugaannya tak meleset bahwa Jun-ki dan Byung-hun benar-benar bekerja sama dalam menguak pernikahan kontrak sang Perdana Menteri. 걱정하실 거 없습니다. 제가 준비 다 해놨습니다. Di malam harinya, Dajung mendapatkan pesan singkat dari In-ho yang mengajaknya bertemu di hotel yang pernah digunakan tim Perdana Menteri kala itu. Ternyata In-ho juga mendapatkan pesan serupa dari Jun-ki yang mengajaknya bertemu di hotel untuk membahas kerjasama. Ternyata keduanya telah dijebak oleh Jun-ki agar terlihat seolah sedang mengadakan janji temu untuk bermalam di hotel itu. Jun-ki ingin menyebarluaskan skandal perselingkuhan antara Dajung dan In-ho agar semakin terlihat lebih nyata untuk menghancurkan Kwon Yul. 그냥 마음이 바뀌었어.
Sementara itu, di luar kamar, ternyata sudah ada banyak wartawan yang mengepung atas ajakan dari Byung-hun. Merasa tersudut, In-ho mengajak Da-jung melarikan diri dengan menggandeng tangannya dan menuruni tangga darurat demi menghindari wartawan. Namun sialnya, saat itu tangga darurat telah ditutup rapat. Keduanya masih berusaha bersembunyi dan hampir saja terlihat oleh Nyonya Yeon-hee bersama 2 istri menteri lainnya yang ingin mencari keberadaan Jun-ki. Saat hampir menuju lift, mereka akhirnya tak bisa bersembunyi lagi karena Byung-hun telah memergoki keduanya sedang bergandengan tangan. Tanpa rasa sopan sedikit pun, Byung-hun berteriak kasar kepada Da-jung dan menyebutnya telah berselingkuh dengan In-ho. Gadis itu tak dapat menjawab apapun saat In-ho berusaha melindunginya dari wartawan yang kian agresif melontarkan pertanyaan. Mengapa seorang pengawal bisa berada di hotel bersama istri Perdana Menteri? 누굴 만나러 오신 겁니까? 이런 데서 만날 줄 정말 몰랐는데요. Meskipun sempat cemas, namun pada akhirnya mereka berhasil bebas dari kepungan para reporter. Setelah Perdana Menteri datang, begitu Hye-ju menelponnya untuk segera datang ke hotel. Di hadapan para reporter, Kwon Yul menegaskan bahwa ia meminta agar In-ho mengawal istrinya sebelum dirinya tiba. Karena keduanya akan merayakan anniversary pernikahan yang ke-100 hari. Kehadiran Kwon Yul benar-benar telah menyelamatkan Da-jung dan In-ho dari sebuah skandal. Setelah keduanya masuk ke hotel, Da-jung berusaha meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia dan In-ho benar-benar dijebak dan tak sengaja ingin memesan hotel. Untuk meredam kondisi Da-jung yang panik, Kwon Yul tiba-tiba memeluknya dengan erat dan memberikan ketenangan baginya. Yeon-hee datang ke hotel itu bersama teman-temannya untuk memergoki perselingkuhan suaminya. Namun setibanya mereka di kamar yang dimaksud, mereka tak menemukan siapapun di sana. Yeon-hee dibuat kesal karena termakan oleh informasi palsu. Ketika mereka hendak keluar kamar, mereka mendengar suara langkah kaki berjalan menuju ke arah mereka. Segera ketiganya bersembunyi di dalam lemari. Ternyata pasangan yang datang adalah Kwon Yul dan Da-jung. Da-jung menduga Kwon Yul akan menyalahkannya, namun justru Kwon Yul memeluknya sembari meminta maaf karena ia sering marah-marah. Sebenarnya Kwon Yul kecewa pada dirinya sendiri yang tak bisa mengartikan perasaannya kepada Da-jung. Tiba-tiba Kwon Yul menyadari bukan hanya ia dan Da-jung saja yang berada di dalam kamar itu ketika ia melihat mantel bulu yang tersangkut di antara pintu lemari. Kwon Yul berusaha menghentikan ocehan Da-jung dengan mengecup bibirnya. Segera setelah Da-jung diam, Kwon Yul menarik gagang pintu lemari yang membuat Yeon-hee dan teman-temannya berhamburan keluar. Da-jung berkata jika ia bisa menggunakan tangan untuk membuatnya diam alih-alih mencium bibirnya. Sebenarnya Da-jung ingin mendengarkan kalimat lain dari mulut Kwon Yul, namun pria itu hanya beralasan bahwa ia tak punya pilihan selain menciumnya. 그렇지 않으면 내가 왜 그랬겠어? Merasa kesal karena harapannya tidak terpenuhi, Da-jung memutuskan meninggalkan Kwon Yul di tengah perjalanan pulang. Kwon Yul berusaha mengejarnya, namun Da-jung sengaja memasuki bar khusus kalangan muda yang membuat Kwon Yul beserta para pengawal tak bisa menyusulnya. Pada akhirnya Kwon Yul dan pengawal berdandan ala anak muda agar bisa memasuki bar itu. Setibanya di dalam bar, Kwon Yul kembali menyelamatkan Da-jung yang sedang diganggu oleh seorang pria. Mereka berdua pun kembali berbaikan setelah Kwon Yul meminta maaf. 정말 이런 식으로 나오실 거예요? 미안해. Merasa marah karena Jun-ki berani menjebaknya bersama Da-jung, In-ho mendatangi Jun-ki yang tengah melakukan sebuah pertemuan. Ia menghajar para penjaga yang menghalanginya dan menerobos masuk ke dalam ruang pertemuan, hingga membuat Jun-ki tak memiliki pilihan selain menemuinya. Ia kembali menegaskan pada Jun-ki bahwa target mereka hanyalah Kwon Yul seorang tanpa melibatkan Da-jung. Untuk menghalangi Jun-ki melewati batas, In-ho menunjukkan rekaman percakapan antara Jun-ki dan Byun-hul dan mengancam akan menyebarkannya hingga membuatnya mengalami kerugian besar. Selain rekaman itu, In-ho juga merekam setiap pembicaraan antara keduanya. Kesal karena diancam dan tak bisa berbuat apa-apa, Jun-ki memerintahkan seseorang untuk menyelidiki In-ho dan mencari tahu titik lemahnya. 아들을 왜 갑자기 버리시는 겁니까? In-ho yang masih membutuhkan kepercayaan Kwon Yul agar bisa berada di dekatnya menjelaskan pada Kwon Yul tentang peristiwa semalam di hotel tersebut. Ia melemparkan semua kesalahan kepada Jun-ki yang berusaha menjebak dirinya dengan Da-jung untuk merusak reputasi Kwon Yul.
Kwon Yul percaya begitu saja pada penjelasan In-ho karena mengingatkannya pada ucapan Jun-ki yang menilai Da-jung sebagai kelemahannya dan akan menggunakan Da-jung untuk membuatnya mundur dari kursi Perdana Menteri. 박 장관이 노리는 건 나잖아. Yeon-hee yang menyadari kecerobohannya lantas menemui Da-jung untuk memastikan jika wanita itu dan Kwon Yul tak mengadu apapun pada suaminya. Namun pertemuan mereka tidak berakhir dengan baik. Bahkan Yeon-hee semakin kesal kepada Da-jung dan kembali mengusilinya ketika acara Basar Amal yang mengundang para istri konglomerat. Yeon-hee sengaja meminta istri konglomerat untuk tidak membeli boneka yang dijual oleh Da-jung, hingga Da-jung tak mendapatkan sepeser pun uang untuk acara amal mendatang. 그냥 좀 비켜달라. Sementara In-ho terus menyarankan pada Da-jung untuk menyerah jika kehidupannya di samping Perdana Menteri terasa berat, mengingat pernikahan mereka bukanlah pernikahan sungguhan. Sembari tersenyum, Da-jung berkata bahwa ia bahagia karena merasa nyaman ada di sana. Da-jung juga meminta pada In-ho agar hubungan mereka kembali seperti sedia kala, sebagai teman yang memberikan rasa nyaman satu sama lain. 예전처럼 편하게 지내고 싶은데. Setelah mendapatkan informasi dari Da-jung tentang keberadaan Yeon-hee di kamar hotel waktu itu, Hae-ju bertekad ingin membalas Yeon-hee. Ia merasa kesal karena dianggap sebagai pengganggu suami orang dan yang lebih parahnya lagi, diduga melakukan tindakan perselingkuhan. Yeon-hee sengaja meminta Jun-ki untuk menemuinya di sebuah restoran. Jun-ki mulai merasa aneh ketika Hae-ju duduk mendekatinya dan berbicara dengan manis. Yeon-hee tiba di sana dan langsung meledak amarahnya yang seketika melihat keduanya. Hae-ju pun tersenyum puas karena berhasil membalas Yeon-hee. Da-jung melaporkan pada suaminya jika ia gagal menjual semua boneka hasil jahitan tangan mereka. Ia merasa bersalah pada Kwon Yul karena sudah membantunya menjahit semua boneka itu dengan tangannya sendiri. Bahkan hasil jahitan tangan Kwon Yul jauh lebih rapi dibanding jahitannya. Kwon Yul tetap menyemangati Da-jung dan menjanjikannya akan membelikan makanan enak jika Da-jung berhasil menjualnya. Tanpa sepengetahuan Da-jung, Kwon Yul memerintahkan supirnya untuk membeli semua boneka itu dengan mengatasnamakan perwakilan dari balai kota dan akan menyumbangkan semua boneka tersebut kepada panti asuhan. Da-jung sangat senang dengan berita itu dan dengan antusiasnya ia menceritakannya pada Kwon Yul ketika keduanya bertemu di rumah. Da-jung bahkan memuji pembeli boneka itu sebagai malaikat berhati hangat yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sesuai janjinya, Kwon Yul mengajak Da-jung pergi makan malam di sebuah restoran yang sudah ia pesan sebelumnya. Untuk menghindari perhatian banyak orang, Da-jung sengaja mendandani Kwon Yul dengan gaya yang berbeda yang membuatnya terlihat lebih muda. Saat di restoran di depan semua pengunjung, Kwon Yul mengungkapkan penyesalannya karena sering membuat istrinya menangis. Padahal sebenarnya ia sudah berjanji pada ayah mertuanya akan selalu menjaga putrinya. Kwon Yul juga mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk Da-jung yang membuat wanita itu kian terharu. Da-jung merasa bahagia karenanya. Terlebih Kwon Yul berjanji akan mengabulkan 3 permintaannya. 더 바라는 거 있으면 말해. 들어줄게. Dengan antusias, Da-jung mulai menyebutkan permintaannya itu. Ia ingin dibebaskan dari tugas menulis jurnal harian dan permintaan berikutnya adalah membiarkan Wuri bermain band. Da-jung juga meminta Kwon Yul bertahan dengan gaya rambutnya saat ini karena ia sangat menyukainya. Dan semua keinginan Da-jung itu pun disetujui oleh Kwon Yul. Sebagai balasannya, Kwon Yul hanya meminta satu hal pada Da-jung. Ia ingin pergi dari kediaman mereka. Da-jung hanya bisa diam dan menangis mendengar ucapan Kwon Yul yang di luar dugaan. Sementara itu, In-ho dibuat panik ketika tak melihat kakaknya berada di kamar perawatan. Ia pun segera berkeliling rumah sakit untuk mencarinya. Jun-ki membawa kakaknya yang bernama Soho untuk pergi berjalan-jalan di halaman hingga cukup membuat In-ho kesal. Setelah menyelidiki latar belakang In-ho, Jun-ki mengetahui perihal kakaknya yang dirawat di sana akibat sebuah kecelakaan. Jun-ki rupanya ingin memastikan alasan pribadi In-ho yang membuatnya begitu membenci Kwon Yul. Awalnya In-ho mengira jika Jun-ki ke sana karena tahu segalanya. Namun ternyata Jun-ki tak mengetahui apapun selain kondisi kakaknya. In-ho hanya berkata pada Jun-ki bahwa Kwon Yul lah yang menyebabkan kakaknya mengalami hal tragis dan tanpa memberitahukan cerita lebih detail. 우리 형을 이렇게 만든 사람
Semasa Inho masih menjalani wajib militer, Soho menceritakan rencananya untuk membawa kabur kekasihnya ke Amerika setelah hubungan mereka diketahui oleh suami dari kekasihnya itu, yang tak lain adalah Kwon Yul. Inho tak tahu dengan jelas bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Yang ia pahami, Kwon Yul sempat mengikuti mobil mereka sebelum terjadi kecelakaan, dan berdasarkan laporan polisi, orang yang menghubungi panggilan darurat adalah Kwon Yul sendiri. Inho pun berkesimpulan bahwa Kwon Yul penyebab semua itu terjadi. Terlebih Soho pernah mengatakan ketakutannya ketika Kwon Yul menghubunginya untuk bertemu. Ketidakhadiran Dajung di rumah Kwon Yul sangat terasa bagi Kwon Yul dan anak-anaknya. Terlebih bibi pengurus rumah juga sedang berlibur sehingga rumah menjadi kacau. Meski tak sepenuhnya berhasil dan merasa cukup kewalahan, Kwon Yul tetap berusaha untuk menggantikan Dajung mengasuh anak-anak. Namun ketika mereka hendak menyenangkan lidah dengan menyantap mie ramen, Haeju tiba-tiba datang dan merusak kesenangan mereka. Setelah tahu keadaan di rumah itu, Haeju berinisiatif memasak hidangan makan siang untuk mereka. Namun anak-anak tak bisa menerima kebaikan Haeju hingga pupuslah harapan Haeju untuk menggantikan posisi Dajung. 맛 어때? 괜찮지? 짜요. Di lain sisi, ayah Dajung mencurigai menantunya memiliki wanita idaman lain ketika melihat Dajung setiap hari datang untuk merawatnya di rumah sakit. Meskipun Dajung berusaha meyakinkannya, namun sang ayah tetap tak percaya begitu saja dan bahkan pergi meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan Dajung. Dajung yang dilanda panik pada akhirnya menghubungi Kwon Yul untuk meminta bantuannya. Kwon Yul memerintahkan semua bawahannya untuk mencari ayah Dajung. Inho berhasil menemukan ayah Dajung dan segera membawanya ke kediaman Kwon Yul. Untuk membuktikan pernikahan anaknya baik-baik saja, ayah Dajung memutuskan untuk menginap di sana di malam itu. 아이 건서방, 아무리 사이가 좋아도 말이야. Junki mengetahui sebuah berita yang tersebar di media daring bertajuk Haeju, si wanita perusak rumah tangga orang. Ia pun memarahi istrinya karena hal yang begitu memalukan, sekaligus memberi peringatan padanya agar berhenti berulah. Dalam kemarahan Junki, tiba-tiba Baekha menemukan kebahagiaan karena pertama kalinya Junki menyebut namanya, yang mana itu adalah sesuatu hal yang tak pernah dilakukannya selama ini. Sementara itu, evaluasi ulang proyek pelabuhan internasional yang tengah berjalan menemukan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan milik ayah mertua Junki. Junki menemui Kwon Yul untuk memberikannya peringatan agar berhenti bertindak lebih jauh jika tak ingin terluka. Ia juga mengatakan pada Kwon Yul agar lebih waspada terhadap orang terdekatnya karena bisa jadi orang itu juga ingin melukainya. 하지만 너 이건 기억해라. Di pagi itu, Dajung bersama anak-anak dan ayahnya pergi ke gereja bersama. Kini mereka mulai rajin berdoa di gereja semenjak Wuri menjadi pianis untuk acara kebaktian. Terlebih Nara juga menaruh ketertarikan pada salah seorang rekan Wuri, sehingga menambah semangat mereka untuk pergi ke gereja. Setelah acara misa selesai, Dajung berencana pergi dari kediaman Perdana Menteri dan mengantarkan ayahnya kembali ke rumah sakit. Namun Inho menyarankan agar Dajung tetap berada di sisi Kwon Yul demi kebaikan mereka bersama. 다정 씨 마음은 알겠는데 그건 안 돼요. Dajung berniat membicarakan hal tersebut dengan Kwon Yul, namun tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan Kwon Yul dengan Haeju. Kwon Yul rupanya menyatakan keinginannya agar Dajung kembali ke rumah, yang membuat Haeju sangat penasaran tentang perasaan Kwon Yul yang sebenarnya terhadap wanita itu. Kwon Yul menolak dugaan jika dirinya menyukai Dajung. Ia beralasan jika semua yang dilakukan olehnya karena rasa tanggung jawab yang sudah melibatkan Dajung sejauh ini, termasuk ketika ia terpaksa mengusir Dajung dari rumah demi melindunginya dari Junki yang ingin menyakiti Dajung. Kwon Yul bahkan menolak saran Haeju untuk melakukan pernikahan sungguhan dengan Dajung jika ia benar-benar ingin menjaganya. Pembicaraan itu pun terdengar menyakitkan di telinga Dajung, juga cukup menyakitkan bagi Haeju karena ia melihat perasaan cinta Kwon Yul pada Dajung. Ayah Dajung berpamitan pada anak-anak dan memberi mereka uang saku. Tentunya hal itu membuat mereka terharu karena merupakan pengalaman pertama dalam hidup mereka. Setibanya di rumah sakit, mereka melihat siaran berita tentang demonstran yang memenuhi halaman kantor Perdana Menteri. Para demonstran yang merupakan pekerja dari grup Myungsim berkumpul untuk menuntut Perdana Menteri menghentikan penyelidikan terhadap perusahaan mereka. Hal itu dilakukan karena mereka tak ingin kehilangan pekerjaan.
Khawatir dengan menantunya, ayah Dajung memerintahkan anaknya untuk segera menyusul Kwon Yul ke kantor. Tak disangka setibanya di sana, Dajung justru melihat Kwon Yul tersungkur akibat ditusuk oleh orang tak dikenal. Dajung tak bisa berhenti menangis melihat Kwon Yul bersimbah darah dan mulai kehilangan kesadarannya. Berharap Kwon Yul bisa mendengarnya dan tersadar, berkali-kali Dajung berusaha memanggil namanya. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah menunggu hasil operasi. Selama menunggu itulah, Dajung terlihat sangat khawatir dan gelisah. Ia takut kehilangan Kwon Yul, terlebih ia belum sempat menyatakan perasaannya pada pria itu. Dajung meminta doa dari anak-anak untuk kesembuhan ayahnya, meskipun Mansei belum bisa memahami semua kejadian yang dialami ayahnya. Wuri sebagai anak tertua meyakinkan Dajung bahwa ia akan menjaga adik-adiknya sehingga Dajung tak perlu mengkhawatirkan mereka. Operasi berjalan lancar, namun Kwon Yul masih berada di bawah pengaruh obat. Meski penampilannya berantakan dengan noda darah menempel pada mantel, namun Dajung tetap setia mendampingi Kwon Yul. Bahkan ia rela melewatkan jam makan agar bisa memantau keadaan Kwon Yul. Sementara itu, Haeju kembali mendatangi Junki dan menuduhnya sebagai dalang di balik penusukan Kwon Yul. Sebagai sekretaris, Haeju banyak mendengar percakapan di antara mereka dan ia mengingat jika terakhir kali Junki datang untuk memperingatkan Kwon Yul agar menyiapkan diri atas tindakannya. 아무리 총리님을 미워한다고 해도 어떻게 이런 짓을 할 수 있는 거냐고! Junki tak bisa menjelaskan apapun kepada Haeju karena ia menduga ayah mertuanya lah yang bertindak untuk memberi peringatan pada Kwon Yul agar tak mengganggu Hyum Sing Group. Ketika Junki ingin mengkonfirmasi hal itu pada ayah mertuanya, ia justru diusir dari kantor mertua tanpa sempat bertemu dengannya. 지금 어디 계십니까? 글쎄요. 전 잘 모르겠습니다. Mendengar kabar Kwon Yul sudah siuman, Haeju berniat untuk melihat keadaannya. Namun ia urung melakukannya karena mendapati kebersamaan Dajung dengan Kwon Yul yang tampak harmonis. Bahkan keduanya saat itu saling berpegangan tangan. Melihat wajah Kwon Yul yang tersenyum ceria ketika bersama Dajung membuat Haeju semakin sadar bahwa Kwon Yul mencintai Dajung sehingga tertutup kemungkinan baginya untuk bersama Kwon Yul. Keesokan harinya, Baik Ha atas desakan dari teman-temannya menjenguk Kwon Yul di rumah sakit. Namun lagi-lagi, ia salah memasuki ruang kamar dan membuatnya berakhir di dalam kamar seorang ketua gangster. Para pengawal gangster membiarkan Baik Ha dan teman-temannya memasuki kamar ketua mereka karena mengira Baik Ha adalah wanita yang sengaja dipanggil oleh ketua. Baik Ha pun terlibat kekacauan di dalam kamar yang bisa berakhir setelah kedatangan Haeju dan Dajung untuk membantu mereka. Insiden itu menyebabkan Haeju dan Baik Ha tampak akur untuk pertama kalinya, serta Dajung dan Haeju terlihat bergandengan di saat itu. Baik Ha ditegur oleh suaminya atas tindakan cerobohnya. Ia pun beralasan kedatangannya ke rumah sakit karena bentuk dukungannya terhadap karir sang suami, mengingat Kwon Yul adalah atasan Junki. Junki mengatakan pada istrinya agar menyiapkan dirinya karena ia berencana untuk mengundurkan diri dari posisi menteri sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kasus korupsi yang menyangkut perusahaan ayah mertua. Setelah berpikir panjang, Junki merasa lelah karena selama ini dirinya hanya dijadikan boneka oleh ayah mertuanya demi melindungi harta kekayaannya yang didapat dari cara yang kotor. Pada akhirnya, Junki membulatkan tekadnya dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada presiden. 권 총리의 재평가 안에 가장 반대한 제가 사의를 표명하면 Sementara itu, sekretaris Junki memberikan informasi mengenai hubungan Soho dengan mendiang adiknya. Ia pun menghubungi Inho agar menyiapkan semua bukti yang dimilikinya untuk menjebloskan Kwon Yul ke penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Mulanya Inho ragu melakukannya karena ia tak ingin kehilangan senyum manis Dajung setiap kali mereka bertemu. Apalagi jika Dajung tahu bahwa orang yang ingin diserangnya adalah Kwon Yul, pria yang sangat dikagumi olehnya. Inho juga tak ingin kehilangan Dajung, namun ia juga tak mau melepaskan Kwon Yul begitu saja setelah apa yang menimpa kakaknya. Namun keraguannya menipis saat ia mendapatkan kabar dari rumah sakit mengenai keadaan kakaknya yang harus dirawat di ruang ICU. 당분간은 여기서 계속 상태를 지켜봐야 할 것 같네요. Dalam rangka menyambut kepulangan kembali Kwon Yul ke rumah, Haeju membawakan buket bunga untuknya. Namun ia tak mendapati Kwon Yul berada di rumah karena sedang pergi ke gereja bersama Dajung dan keluarganya. Setelah melihat penampilan Wuri, akhirnya Kwon Yul mengizinkan anaknya bermain musik. Selain Wuri, Nara juga sudah bisa menerima Dajung dalam keluarga mereka.
Hal itu terbukti ketika Nara diganggu oleh sekelompok anak dan dibantu oleh Dajung. Kepada mereka, Nara mengakui Dajung sebagai ibunya. 엄마, 얘가 나 때리려고 그랬어. Pada akhirnya Haeju berhasil menjumpai Kwon-yul setelah berkali-kali mereka urung bertemu. Mereka berdua berjalan-jalan di halaman universitas sembari mengenang masa lalu. Haeju mengingat awal pertemuan keduanya ketika ia masih remaja, yang mana dirinya sering dipukuli oleh ayahnya yang seorang pemabuk. Haeju mengakui bahwa Kwon-yul lah yang memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik, dan semenjak saat itulah Haeju memutuskan untuk selalu mengikuti dan mendampingi Kwon-yul. Namun kini Haeju menyadari bahwa sudah saatnya bagi ia untuk berhenti dan mencari jalan hidupnya sendiri. Haeju pun menyerahkan surat pengunduran diri. Kembali pada Dajung yang berdiri di halaman menunggu Kwon-yul pulang. Melihat ekspresi wajah Kwon-yul, Dajung menyadari jika suaminya telah melewati hari yang begitu berat. Kwon-yul menceritakan tentang pengunduran diri Haeju. Selama 20 tahun, Haeju selalu berada di sisinya, menemaninya di kala susah dan senang. Kwon-yul lantas meminta pada Dajung untuk memberinya kabar jauh-jauh hari jika ia berniat meninggalkannya kelak, karena Kwon-yul tak sanggup untuk menahan beban rasa sedih ketika ditinggalkan tiba-tiba, seperti ketika istrinya pergi selama-lamanya. Dajung terus meyakinkan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi pada Kwon-yul, karena ia berencana untuk selalu tinggal di sisinya, sebab Dajung sangat mencintai Kwon-yul. Kwon-yul tak bisa percaya dengan ucapan Dajung dan menganggapnya sedang bercanda. Namun sekali lagi Dajung berkata jika ia sangat mencintai Kwon-yul. Keesokan harinya ketika sarapan bersama, baik Dajung maupun Kwon-yul tiba-tiba menjadi pendiam di hadapan anak-anak, sehingga mereka mengira jika ayahnya dan Dajung sedang bertengkar. Dajung berusaha memecahkan kekikukan di antara mereka, namun Kwon-yul selalu menghindarinya. 어쨌든 많이 먹어. Sementara itu, Junki masih berusaha menyelidiki penyebab kecelakaan yang menimpa adiknya. Ia meminta sekretaris untuk memeriksa rekaman CCTV. Namun sayang, mereka tak bisa menemukan petunjuk apapun karena rekaman itu sudah usang termakan usia. Di lain pihak, Inho mengajukan laporan orang hilang kepada petugas setelah ia melihat sosok wanita yang mirip dengan mendiang istri Kwon-yul yang bernama Nayong. Wanita itu tengah berada di lingkungan rumah sakit yang membuatnya kian penasaran. Inho berencana mengeceknya karena semenjak peristiwa kecelakaan itu terjadi, jasad Nayong belum juga ditemukan. Hingga bertahun-tahun kemudian, polisi menyimpulkan jika Nayong sudah meninggal. Inho juga meminta petugas untuk memeriksa catatan imigrasi dan penggunaan kartu kredit atas nama wanita itu. Setelah mendapat informasi mengenai sekelompok relawan gereja yang kerap datang membantu merawat pasien, Inho meminta pihak rumah sakit agar menghubunginya terkait jadwal kehadiran mereka. Inho tak ingin menutup kemungkinan jika benar Nayong masih hidup, karena bisa jadi ia turut bergabung menjadi relawan itu agar bisa bertemu dengan kakaknya tanpa diketahui siapapun. Setelah mengetahui pengunduran diri Haeju, Dajung sengaja pergi ke tempat gym yang biasa dikunjungi olehnya. Semasa menjadi wartawan, Dajung pernah menyelidiki Haeju dan mendapati beberapa tempat yang selalu dikunjungi olehnya selama puluhan tahun. Ternyata Haeju adalah tipe orang yang setia ketika ia sudah menyukai sesuatu. Alasan itulah yang membuat Dajung tak mengerti dengan keputusan Haeju untuk meninggalkan Kwon-yul. 의리가 좀 있으시더라고요. Haeju pun memberitahukan padanya bahwa ia sangat mencintai Kwon-yul selama 20 tahun dan sekarang saatnya untuk menghentikan perasaan sepihak itu. Sebelum pergi berlibur, Haeju bertemu dengan Junki untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Merasa hubungan keduanya mulai menghangat, Junki meminta pada Haeju agar dirinya menjadi orang pertama yang dihubungi Haeju sekembalinya ia berlibur. Kwon-yul meminta Dajung menyusulnya ke sebuah perpustakaan di dalam lingkungan kampus. Setibanya Dajung di sana, ia juga mengajaknya makan ke kantin dan duduk di aula serbaguna. Kwon-yul sengaja menunjukkan tempat-tempat bersejarahnya bersama Nayong kepada Dajung. Dengan sengaja ia menceritakan awal perjumpaannya hingga ketika ia melamar cinta pertamanya itu. Saat itu, ia benar-benar bahagia bisa hidup bersama wanita pujaan hati. Namun segalanya berubah ketika ia mengetahui jika istrinya memiliki pria idaman lain dan bahkan berencana kabur bersamanya ke Amerika. Nayong beralasan ia selalu merasa kesepian karena Kwon-yul selalu sibuk dengan pekerjaan. Kwon-yul bisa memaafkan semua perbuatan Nayong, namun ia tak bisa memaafkan Nayong yang pergi meninggalkannya selamanya. 남다정 씨가 날 좋아하는 감정은 사랑이 아니야.
Setelah merasa cukup mendengarkan sejarah cintanya, Dajung bertanya apakah maksud Kwon Yul sebenarnya. Ternyata Kwon Yul berusaha membuat Dajung menyerah dengan perasaannya. Ia menggunakan alasan usia yang jauh lebih tua dari Dajung dan pernah menikah sebelumnya, serta ketakutannya untuk kembali menjalin hubungan. Setelah percakapan itu, Kwon Yul kembali menghindari Dajung dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan dan berdinas keluar kota. Dajung yang tengah berbelanja dengan anak-anak lantas memutuskan untuk membawa mereka menyusul Kwon Yul keluar kota dengan alasan menghabiskan liburan sambil menikmati udara pantai. Dajung terus meyakinkan pada Kwon Yul bahwa kehadiran mereka tak akan mengganggu pekerjaan, sehingga Kwon Yul bisa tetap merasa nyaman. 바다도 볼 겸 겸사겸사해서 왔어요. Mereka pun bermain di pantai dan berfoto bersama. Kwon Yul yang datang belakangan menyusul mereka dengan menggunakan mantel yang dibelikan oleh Dajung. Atas inisiatif Manse, mereka meminta bantuan In-ho untuk memotret kebersamaan itu dan menjadikannya sebagai foto keluarga pertama mereka. Dalam sebuah kesempatan, Dajung mengaku pada Kwon Yul bahwa ia sengaja menyusulnya karena ingin menyampaikan sesuatu. Ia berniat mengingatkan Kwon Yul pada nasihatnya sendiri, yakni menjadi takut bukanlah alasan logis untuk lari. Dajung berharap agar Kwon Yul berani menghadapi traumanya dan keluar dari bayang-bayang masa lalu. 총리님께 하고 싶은 말이 있어서 왔어요. Sementara itu pihak rumah sakit menghubungi In-ho untuk mengabarkan mengenai para relawan yang akan berkunjung esok hari. Tanpa banyak pertimbangan, In-ho segera berpamitan pada Kwon Yul dan segera menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, In-ho bertemu dengan seorang relawan wanita yang baru saja membantu kakaknya. Dari wanita itu, In-ho mendapat informasi mengenai rumah penampungan perempuan yang dinaungi oleh sebuah gereja. Ia pun bergegas menuju ke tempat itu dan sesuai dugaannya, In-ho menemukan Nayong di tempat tersebut. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Kwon Yul memberanikan diri membuka kunci ruang piano dan memindahkan piano itu ke ruang keluarga. Ia beralasan melakukan hal tersebut karena ingin merubah suasana rumah, bukan karena nasihat dari Dajung. Namun Dajung tetap berterima kasih kepadanya karena Kwon Yul sudah berani mencoba melangkah maju. Di kantor kepresidenan, seorang staf mengabarkan pada Kwon Yul bahwa presiden sudah memilih seseorang untuk menempati posisi kepala urusan negara yang waktu itu sempat kosong. Dan ternyata orang yang terpilih adalah Jun Ki, beserta Hae-ju sebagai sekretarisnya. Selain merasa terkejut, Kwon Yul juga merasa sakit hati pada Hae-ju karena meninggalkannya untuk mendekat pada Jun Ki, orang yang selama ini memusuhinya. Sebelum pergi tidur, Kwon Yul dan Dajung menceritakan hari yang telah mereka lewati, termasuk pertemuan Kwon Yul dengan Hae-ju. Dajung pun bercerita keanehannya ketika In-ho datang menjumpainya sambil mengucapkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dajung mengira jika In-ho sedang dalam masalah yang rumit. 뭔가 안 좋은 일이 있으신 것 같아서. Alih-alih membahas hal yang serius, mereka berdua mendiskusikan akhir kisah dongeng 1001 malam yang biasa dibacakan Dajung kepada Kwon Yul. Hingga waktu berlalu dan keduanya sama-sama terlelap sampai pagi menjelang. Tak seperti waktu-waktu sebelumnya, mereka kerap membuka hari dengan pertengkaran kecil. Pagi itu, Kwon Yul dan Dajung memulai hari dengan penuh cinta. Kwon Yul menyatakan perasaan cintanya pada Dajung yang selama ini mati-matian ia sangkal. Kwon Yul meminta Dajung bersedia menerima ia apa adanya dengan segala kekurangannya. Tapi romansa pagi itu terganggu oleh kedatangan Manse yang kesal karena tak menemukan Dajung tidur di kamarnya semalam. 아줌마, 왜 내 방에서 안 잤어? Di halaman kediaman Perdana Menteri, terlihat Nayong sedang memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Seorang penjaga melihatnya dan menghampirinya untuk menanyakan tujuan Nayong. Namun wanita itu tak bisa mengatakan apapun dan bergegas pergi dengan wajah ketakutan. Hal itu pun dilaporkan penjaga kepada Kwon Yul, namun Kwon Yul memerintahkan mereka untuk mengabaikannya. Semenjak bantuan Hae-ju di rumah sakit, Yoon-hee sudah bisa berkompromi dengan adanya Hae-ju sebagai sekretaris suaminya. Jun-ki beralasan ingin membuat Kwon Yul kesal dengan merekrut orang kepercayaannya. Sebenarnya, Yoon-hee sangat berharap suaminya mau melepaskan Kwon Yul dan memulai hubungan yang baik, alih-alih bersaing setiap waktu. Sesuai janjinya, sepulang Hae-ju dari berlibur, ia segera menelpon Jun-ki untuk menyatakan keberpihakannya pada pria itu.
Haeju beralasan dengan bekerja di Gedung Biru, karirnya bisa berkembang pesat alih-alih kembali bekerja pada Perdana Menteri. Alasan itu cukup meyakinkan Junki, terlebih setelah melihat ekspresi terkejut dari wajah Kwon Yul ketika melihat Haeju bersamanya tempo hari. Selain pandai menyembunyikan rahasia, Haeju ternyata pandai berpura-pura. 공과사는 분명하게 구분해야죠. Meskipun ia bersikap dingin pada Kwon Yul, namun sebenarnya ia mendekati Junki demi bisa melindungi Kwon Yul dengan memata-matai setiap tindakan Junki. Bahkan Kwon Yul sendiri merasa benar-benar asing dengan Haeju semenjak ia bergabung bersama Junki. Hal itu terlihat ketika mereka bertemu dalam sebuah kesempatan. Haeju yang tengah mendampingi Junki bersikap acuh terhadap Kwon Yul hingga Kwon Yul mendesaknya untuk berbicara empat mata. Kwon Yul meminta maaf pada Haeju jika ia pernah menyakiti perasaan dan menyulitkannya selama bekerja untuknya. Namun Haeju menegaskan bahwa ia tak pernah menyesali kebersamaannya dengan Kwon Yul. Di lain tempat, In Ho tengah menangis sembari terbaring lemas di kasurnya. Ia menyesali pemikirannya sendiri selama ini. Setelah pertemuannya dengan Nayeong, pada akhirnya In Ho tahu penyebab kakaknya menjadi lumpuh. Ternyata bukan Kwon Yul seperti yang ada di pikirannya, melainkan karena ulah Nayeong. Semenjak Kwon Yul menghubungi Soho kala itu, Soho rupanya memutuskan untuk membawa Nayeong kembali ke rumahnya, alih-alih membawa kabur ke Amerika. Namun Nayeong menolak dan mengancam akan melompat dari mobil sehingga kecelakaan itu pun terjadi. Dalam peristiwa itu, tubuh Nayeong sempat terlempar jauh, sementara Soho sendiri tetap berada di balik kemudi yang berakibat pada kelumpuhannya. Dikira sudah meninggal, sebenarnya Nayeong sempat mengalami amnesia selama bertahun-tahun akibat kecelakaan tersebut. Merasa dirinya tak berdaya, akhirnya In Ho menghubungi Dajung untuk meminta bantuan. Dajung yang sedang menemani Kwon Yul makan siang meminta izin Kwon Yul untuk menjenguk In Ho. Kwon Yul yang juga mengkhawatirkan keadaan In Ho lantas membiarkan Dajung pergi ke sana meskipun sedikit ada rasa cemburu. 강 과장이 어지간해선 결근할 사람이 아닌데. Setibanya Dajung di tempat In Ho, ia membantu merawatnya dan membuatkannya bubur. Melihat wajah In Ho yang pucat pasi, Dajung bertanya penyebab In Ho bisa jatuh sakit. Tanpa menyebutkan identitas, In Ho pun bercerita mengenai kisah Nayeong dan kakaknya, serta dendamnya yang salah sasaran selama ini. Dajung menyarankan pada In Ho agar melepaskan dendamnya demi kebahagiaannya sendiri, karena ia yakin kakaknya juga pasti ingin In Ho hidup bahagia. 근데 어떻게 혼자 두고 가요? Hari sudah malam namun Dajung belum juga pulang, membuat Kwon Yul merasa khawatir. Ia pun menunggu Dajung di teras rumahnya. Melihat Kwon Yul sudah berdiri menunggunya, Dajung berharap Kwon Yul akan memarahinya seperti dulu karena merasa kesal dan cemburu. Namun ternyata Kwon Yul justru tersenyum dan menyambut hangat kedatangan Dajung. Ketika Dajung mengeluhkan hal itu, Kwon Yul justru berterima kasih padanya karena berkat Dajung, kini ia bisa merasakan kembali perasaan berdebar karena jatuh cinta. Kwon Yul bertekad untuk memulai lembaran baru hidupnya dan melepaskan Nayeong dari pikirannya. Di malam itu, Kwon Yul mengajak Dajung melakukan pernikahan yang nyata. Tentunya Dajung sangat bahagia menerima ajakan Kwon Yul, terlebih Kwon Yul juga berencana membawa ayahnya ke rumah mereka. Hal itu pun disampaikan Kwon Yul secara langsung kepada ayah mertuanya ketika keduanya berkunjung ke rumah sakit. 주스 정도는 제가 매일매일 이렇게 따라드리겠습니다. Di tempat yang sama, In Ho tengah bertemu dengan Nayeong. Setelah mendengar permintaan maaf dan penyesalan wanita itu, In Ho meminta Nayeong menebusnya dengan tak pernah muncul lagi dalam kehidupan Kwon Yul, karena semua orang kini sudah menganggapnya mati. In Ho sengaja meminta hal itu sebagai penebusan dosanya kepada Kwon Yul dan Dajung karena berharap keduanya bisa hidup bahagia. Namun Haeju tak sepaham dengan In Ho ketika ia mengetahui tentang keberadaan Nayeong yang ternyata masih hidup. Ia beralasan bahwa Kwon Yul berhak mengetahui kebenarannya. Meskipun Kwon Yul belum tahu tentang keberadaan Nayeong, namun ia sudah memahami alasan In Ho berada di dekatnya. 그래서 권삼을 운운하면서 총님 지켜봤던 거고. Ketika Kwon Yul mengunjungi ayah mertuanya, ia tak sengaja melihat sosok Soho di kamar perawatan dan tahu Soho adalah kakak In Ho yang diceritakannya selama ini. Setelah mengetahui fakta tersebut dan sesuai dengan nasihat Dajung, Kwon Yul memutuskan untuk tetap percaya pada In Ho. Siang itu, Man-se sedang bermain di taman sekolahnya. Sembari menunggu Dajung datang menjemput, Nayeong mengawasi Man-se dari kejauhan. Ia terharu karena putra bungsunya kini sudah tumbuh dengan baik. Bahkan saat itu, Man-se menyapanya ketika menyadari kehadiran Nayeong.
나 자주 봤는데. Dajung yang datang di waktu bersamaan sempat melihat sosok Nayong dari kejauhan dan berusaha mengejarnya. Dajung ingat betul wajah Nayong dari foto di rumah Kwon Yul. Ia pun menghubungi In-ho untuk menceritakan penemuannya. Sementara itu, Kwon Yul duduk di bangku gereja. Ia menunggu kedatangan Dajung karena hari itu mereka sepakat akan melakukan janji pernikahan sungguhan. Dajung tiba di gereja dengan ekspresi sedih dan langsung memeluk Kwon Yul. Hal itu pun membuat Kwon Yul menyadari jika acara akan terancam gagal. Sembari menangis, Dajung meminta maaf karena membuat Kwon Yul merasa tercampakkan. Karena Dajung tak mengatakan alasan apapun kepadanya, Kwon Yul berkata seolah ia memahami pemikiran Dajung yang sangat rumit karena harus menikahi seorang pria seperti dirinya yang memiliki 3 orang anak. Dajung tak menyanggah ucapan Kwon Yul karena ia ingin menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Semenjak tahu Nayong masih hidup, Dajung mempertimbangkan untuk mengembalikan posisi Nayong di sisi Kwon Yul. 총리님, 진짜 결혼식은 Berpindah pada Haeju dan In-ho yang kembali bertemu. Keduanya membahas tentang langkah apa yang akan mereka lakukan terkait keberadaan Nayong saat ini. In-ho meyakinkan pada Haeju bahwa Nayong sendiri tak berniat muncul kembali pada kehidupan Kwon Yul. Hal itu dibuktikan dengan Nayong yang selama ini terus bersembunyi. Namun Haeju tetap berkeinginan agar Kwon Yul mengetahui kebenarannya. Bahkan ia sengaja mendatangi kediaman Kwon Yul untuk menyampaikan fakta itu. Meski pada akhirnya Haeju urung memberitakan hal tersebut pada Kwon Yul, namun kedatangannya di rumah Kwon Yul diketahui oleh Junki melalui laporan asistennya. Untuk memastikannya, Junki bertanya pada Haeju tentang alasannya pulang lebih awal di malam itu. Haeju menjawab jika ia tak enak badan, sehingga Junki semakin yakin bahwa Haeju mendekatinya untuk memata-matai. Semenjak hari itu pun, Junki lebih waspada terhadap Haeju. 별일 아닙니다. 그냥 몸이 좀 안 좋아서요. Presiden memberikan teguran pada Kwon Yul terkait kinerjanya akhir-akhir ini yang selalu berseberangan dengan agenda politiknya. Junki memanfaatkan hal itu untuk mempengaruhi presiden agar mengganti posisi Perdana Menteri. Namun presiden membutuhkan sebuah alasan yang tepat untuk melakukannya, mengingat Kwon Yul dikenal sangat bersih dan lurus. Junki meyakinkan pada presiden bahwa ia hanya butuh persetujuannya, karena Junki sudah menyiapkan alasan yang tak terbantahkan untuk memecat Kwon Yul. 대통령님의 결단만 있으시면 됩니다. Setelah meminta penyelidikan ulang terkait kasus kecelakaan 7 tahun silam, Junki rupanya berencana menggunakan kasus tersebut sebagai senjata untuk menjatuhkan Kwon Yul. Hal itu diungkapkannya pada Haeju ketika mendapati Haeju tengah mengedap-ngedap di dalam ruangannya, yang ternyata wanita itu sedang mencari dokumen yang disembunyikan oleh Junki. Karena sudah tertangkap basah dan Junki pun sudah menginformasikan rencananya, Haeju berkata tentang keberadaan Nayong yang saat ini masih hidup. Haeju berharap setelah mengetahui fakta itu, Junki bisa membatalkan rencananya. Namun sayang, proposal pemecatan Kwon Yul dari kursi Perdana Menteri sudah sampai di tangan Presiden. 이런 식으로 내 뒤통수를 쳐? Kembali pada Dajung yang mendapati Nara sedang menangis karena idolanya akan pergi sekolah seminari dan menjadi pastor, sehingga pupuslah harapan Nara untuk menikahi sang idola. Demi menghibur Nara, Dajung memasakkan mie ramen kesukaannya. Sembari makan, Dajung bertanya pada Wuri mengenai rasa rindu pada sang ibu. Dajung bisa memahami kerinduan mereka pada ibunya karena Dajung sendiri tumbuh tanpa sosok ibu. Hanya saja, ibu Dajung tak mungkin bisa hidup kembali, sementara anak-anak Kwon Yul masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibunya, yang dikira sudah tiada. Setelah cukup lama memikirkannya, akhirnya Dajung meminta bantuan In-ho agar mengatur pertemuan dengan Nayong. 강 과장님은 다 알고 있었던 거죠. Mulanya Nayong mengira tujuan Dajung menemuinya untuk memintanya menghilang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dajung berencana mengembalikan posisi Nayong di rumah itu sebagai ibu dari anak-anaknya. Meskipun berat rasanya meninggalkan Kwon Yul, namun ia rela melakukannya demi kepentingan ketiga anak itu, baik Dajung maupun Nayong. Keduanya sama-sama menangis setelah terjadi pertemuan yang sangat mengharukan. Di malam itu, Kwon Yul pulang dengan membawa seikat bunga putih untuk diberikannya pada Dajung. Kwon Yul berjanji selanjutnya ia akan mengajak Dajung nonton dan berbelanja kebutuhan bersama. Dajung juga sudah menyiapkan hadiah untuk Kwon Yul berupa jam tangan. Ia teringat perkataan Kwon Yul yang akan menghentikan waktu jika keduanya harus berpisah.
Namun Dajung ingin waktu Kwon Yul terus berjalan apapun yang terjadi dalam kehidupannya kelak. Mendengar ucapan Dajung, Kwon Yul merasa aneh seolah keduanya akan segera berpisah. Keesokan harinya Dajung meminta Kwon Yul untuk menemuinya di aula kampus, tempat yang dulu sering keduanya kunjungi. Ia juga meminta hal yang sama pada Nayong. Ternyata Dajung berencana mempertemukan kedua orang itu lalu menarik dirinya dari kehidupan mereka. Betapa terkejutnya Kwon Yul ketika wanita yang ia temui di aula bukanlah Dajung, melainkan Nayong. Kwon Yul hanya berdiri mematung tanpa bisa mengatakan apa-apa, sampai ia menyadari jika Nayong sudah pergi begitu saja. Segera setelah dirinya tersadar, Nayong berlari menyusul Nayong, namun ia sudah kehilangan jejak. Nayong yang juga sama-sama terkejut, tak menduga akan bertemu dengan Kwon Yul. Namun ia tak bisa mengatakan apapun di hadapan pria itu sehingga memilih untuk kabur. Dalam perjalanannya, Nayong dihadang sebuah mobil yang ternyata adalah Junki bersama Haeju. Dua kakak beradik itu pun saling berpelukan melepas rindu, meskipun Junki masih kesal karena adiknya yang terus bersembunyi selama ini. Dajung berpamitan pada anak-anak dengan alasan akan merawat ayahnya. Namun Wuri sebagai anak tertua bisa melihat keanehan dari sikap Dajung. Ia pun menghubungi ayahnya untuk melaporkan hal itu. Kwon Yul yang masih tak percaya dengan apa yang baru ia lihat bergegas menyusul Dajung. Sembari menyetir, Kwon Yul berusaha mengingat kembali apa yang diucapkan Dajung akhir-akhir ini. Hingga pada akhirnya, Kwon Yul mengerti maksud dan keinginan Dajung. Ia pun melajukan mobilnya dengan lebih kencang menuju ke suatu tempat. Di sebuah tikungan, Kwon Yul menemukan Dajung tengah berjalan menarik kopernya. Melihat kedatangan Kwon Yul, Dajung segera menegaskan keinginannya untuk putus. Namun Kwon Yul malah menarik koper Dajung dan memasukkannya ke dalam bagasi dan berniat membawa Dajung pergi. Setelah menenangkan diri, Kwon Yul berusaha membujuk Dajung untuk mengurungkan niatannya meninggalkan dirinya dan anak-anak. Namun Dajung bersikeras untuk pergi, bahkan ia sengaja berkata bahwa dirinya tak siap menjadi ibu bagi anak-anak Kwon Yul. Di sebuah restoran, terlihat Nayong tengah gugup menunggu kedatangan Kwon Yul yang meminta bertemu dengannya. Setelah bicara dari hati ke hati, Kwon Yul menerima kehadiran Nayong sebagai ibu dari anak-anaknya, bukan sebagai istrinya. Namun ia akan menunggu waktu yang tepat untuk membawa anak-anak bertemu dengannya. Pada kesempatan itu, Kwon Yul juga mengucapkan terima kasih padanya karena masih hidup sampai saat ini. Selagi Kwon Yul dan Nayong bertemu, In-ho dengan setia menunggu mereka di luar karena ia merasa bertanggung jawab sebagai penghubung keduanya. Sebenarnya ia merasa malu menghadapi Kwon Yul setelah pria itu mengetahui semua faktanya bahwa ia adalah adik dari pria selingkuhan istrinya yang memendam karena kesalahan orang lain. Namun Kwon Yul yang berhati besar justru meminta In-ho tetap bersamanya karena ia sudah ditinggal pergi oleh Haeju dan Dajung. Kwon Yul hanya marah karena ia merasa menjadi orang paling bodoh ketika semua orang terdekatnya mengetahui keberadaan Nayong, sementara hanya ia seorang yang tak tahu apa-apa. Bukan hanya In-ho yang menyesali perbuatannya, Haeju juga meminta maaf pada Junki yang berperan sebagai mata-mata alih-alih mendukungnya. Melihat potensi yang dimiliki oleh Haeju, Junki berharap wanita itu bisa memiliki karir yang lebih cemerlang. Sementara Haeju belum menemukan jalannya, Junki ingin Haeju tetap menjadi sekretarisnya. Ia pun merasa bersyukur karena setelah kehadiran Nayong, semua kesalahpahaman ini berakhir. Untuk menebus kesalahannya pada Kwon Yul, Junki berusaha membatalkan mosi pemecatan Perdana Menteri yang ia buat sendiri. Bukan hanya itu saja, ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan Kwon Yul demi anak-anak dan demi Nayong. Hal itu disampaikan langsung kepada Kwon Yul ketika ia mengunjungi rumahnya di malam itu, sembari membujuk Kwon Yul agar bersedia menerima Nayong sebagai istrinya. Kwon Yul dengan tegas menolak gagasan itu. Perbincangan antara mereka berdua tak sengaja didengar oleh Wuri. Mengetahui ibunya masih hidup selama ini, Wuri pun marah dan menilai Nayong tak layak disebut ibu. Wuri bahkan menolak bertemu dengan ibunya, hingga Kwon Yul belum bisa mengatur pertemuan mereka dalam waktu dekat. Sementara itu ayah Dajung mendapati putrinya tertidur di sampingnya. Ia pun mulai berpikir bahwa pernikahan mereka sedang bermasalah. Kecurigaan berakhir ketika Kwon Yul datang dengan membawakan koper Dajung yang tertinggal di bagasi semalam. Ia membenarkan ucapan Dajung kepada ayahnya bahwa mereka sedang tidak bertengkar.
Kwon Yul hanya ingin memberikan kesempatan bagi Da-jung untuk berpikir dan menyendiri, dengan harapan Da-jung akan kembali kepadanya. 지금 당장 공간으로 돌아라는 얘기는 안 할 테니 당분간. Keesokan harinya, Kwon Yul menyerahkan surat pengunduran dirinya pada presiden. Keputusannya sudah bulat, meskipun presiden berusaha menggoyahkannya. Menduga Hae-ju akan mengomel terkait pengunduran dirinya, Kwon Yul sengaja mematikan ponsel dan berjalan-jalan menikmati udara malam seorang diri. Merasa panik Kwon Yul tak dapat dihubungi, Hae-ju meminta bantuan Da-jung untuk menemukan Kwon Yul, karena pengawal juga kehilangan jejaknya. 말로 거기 안 계신 거 맞아요? Setelah berkeliling mencari Kwon Yul kemana-mana, akhirnya Da-jung menemukan Kwon Yul tengah berjalan di sebuah taman, tempat keduanya pernah berjalan kaki bersama. Kwon Yul sengaja menyendiri di tempat itu karena ia sangat merindukan Da-jung. Sekembalinya Da-jung bersama Kwon Yul, ia pun panik mendapati ayahnya yang sudah pingsan di kamarnya. Beruntung dokter segera menangani ayah Da-jung sehingga ia bisa melewati masa kritis. Ketika ayah Da-jung mendapatkan kembali kesadarannya, ia justru menemukan fakta menyakitkan mengenai pernikahan putrinya. Meskipun Da-jung berkata bahwa keduanya kini saling mencintai dan berniat menikah sungguhan, namun ayah Da-jung tetap tak percaya. 살아있다는 건 또 뭐냐고! Keesokan paginya, ingatan ayah Da-jung kembali terganggu. Ia mengajak putrinya berjalan-jalan keluar untuk menikmati salju pertama. Ayahnya berharap Da-jung bisa menemukan pria yang baik yang benar-benar peduli dan mencintainya. Da-jung berusaha menahan laju air matanya yang pada akhirnya pecah ketika menyadari jika ayahnya sudah meninggal. Setelah menghadiri proses pemakaman kakek mereka, anak-anak Kwon Yul merasa sangat kehilangan sosok kakek yang sangat menyenangkan. Mereka memahami bahwa orang yang sudah meninggal tak akan pernah bisa bertemu lagi. Sementara itu, Na-young yang ditemani oleh Yeon-hee tak bisa menahan air mata ketika akhirnya ia bisa memeluk Wuri. Dalam pertemuan itu, Jun-ki mengutarakan penyesalannya karena telah memusuhi Kwon Yul selama ini dan berharap hubungan mereka bisa kembali akrab seperti dulu. 나영이 받아달라고 한 얘기는 못 들은 걸로 해라. Setelah kematian ayahnya, Da-jung memutuskan untuk melakukan perjalanan pribadi sembari mengenang sosok sang ayah. Da-jung menyampaikan hal itu kepada In-ho sekaligus mengucapkan selamat atas kemajuan kondisi kakaknya. Selain pada In-ho, Da-jung juga berpamitan pada Kwon Yul. Da-jung berkata, jika di masa yang akan datang ada kesempatan untuk berjumpa, maka mereka bisa memulai kisah baru yang lebih membahagiakan. Meski berat bagi Kwon Yul melepaskan kepergian Da-jung, namun ia harus melakukannya demi kebahagiaan wanita yang ia cintai. Bukan hanya Da-jung, Kwon Yul juga berpamitan pada seluruh staf dan pegawainya karena ia resmi berhenti menjabat sebagai Perdana Menteri. Langkahnya itu pun diikuti pula oleh Hae-ju. Namun kali ini Hae-ju tak berniat untuk benar-benar mengikuti Kwon Yul, melainkan ia sudah menemukan jalannya sendiri, yakni menjadi anggota Dewan Nasional. Kwon Yul tak berhenti begitu saja semenjak ia turun dari kursi Perdana Menteri, karena ia segera menyandang predikat sebagai kandidat presiden. Dalam perjalanannya menuju kursi itu, Kwon Yul tak bisa lepas dari peran wartawan yang mengangkat popularitasnya. Sesuai pengaturan yang dilakukan oleh In-ho sebagai asistennya, hari itu Kwon Yul melakukan sesi wawancara dengan seorang jurnalis. Betapa terkejut dan bahagianya Kwon Yul ketika melihat Da-jung sudah berdiri di hadapannya. Da-jung memperkenalkan diri secara resmi kepada Kwon Yul dan keduanya bersiap memulai kisah percintaan yang lebih romantis dan film pun berakhir. 자,